Mari kita saksikan kisah epik ini. Di balik pegunungan bersalju, gadis 13 tahun menatap luar jendelanya. Di bawah sana, pria bertelinga hewan diseret paksa oleh prajurit. Sambil menggerutu, kakak laki-lakinya mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan ayah mereka. Pada hari musim dingin ketika salju turun dengan sangat lebatnya, itulah momen pertama kalinya sang gadis melihat sosok Desi. Pemuda malang itu tampak begitu hancur dan tersiksa. Sampai sangat sulit membedakan apakah dia manusia atau sekadar monster buas. Tubuh kurusnya penuh dengan bekas luka mengerikan. Pakaiannya tak lebih dari sekadar kain perca busuk yang menempel ketat di kulitnya. Namun di balik helaian rambut kusam yang menutupi wajahnya, ada kilatan cahaya kuning dari matanya. Gadis itu jelas sangat terkejut melihat pemandangan tersebut. Seorang pria memperingatkannya agar tidak mendekati makhluk itu. Bilang kalau dia bisa saja tertular penyakit yang menjijikkan. Sementara itu, penjaga menarik rantainya dan menyuruh tahanan itu bergerak. Dengan kesal, pria tadi menatapnya, mencengkeram lengannya dengan kuat, lalu bertanya, apakah dia mendengar ucapannya. Secara refleks, gadis itu menjawab iya. Dia memujinya sebagai anak penurut, memanggilnya Seliana dan menyuruhnya segera masuk. Tapi gadis itu hanya bisa fokus pada rasa sakit luar biasa di lengannya. Dengan raut wajah yang sangat sedih, gadis kecil itu pun setuju. Hari itu, ayahnya memberi nama pada pemuda terantai tersebut. Memanggilnya Desi, yang murni berarti sampah, rongsokan tak berguna, dan sekadar sisa makanan basi. Sambil menatap jejak kakinya, gadis itu berpikir kalau nama tersebut sama sekali tidak cocok untuknya. Keluarga Alfred ini sebenarnya sangat sederhana. Terdiri dari ayah dan ibunya, bersama dua kakak laki-laki, satu kakak perempuan, dan dirinya sendiri. Ayahnya adalah kepala keluarga ke-13. Semua orang memanggilnya Count. Dia selalu ikut campur, terus memeriksa ladang demi mencari penduduk desa yang malas. Bahkan mengkritik tajam pekerjaan para pelayan, jika ada satu butir debu pun terlihat di rumahnya. Keluarga sendiri pun tidak luput dari teriakannya. Dia selalu mengawasi dan sangat mencampuri urusan mereka. Coba perhatikan ini. Separah apapun pria itu, sang tokoh utama kita hanya bisa tertunduk patuh. Saat ayahnya menceramahi, kakak laki-lakinya menjawab dengan sangat acuh tak acuh. Sementara dia tetap diam dengan kepala tertunduk lesu. Ayahnya menatap tajam ke bawah. Kalau dia tidak patuh, pria itu pasti murka. Dia akan berteriak atau mencengkeram lengannya dengan brutal, yang selalu menyakitinya. Saat menghadapi sang ayah, reaksi kakak-kakaknya justru sangat jauh berbeda. Kakak keduanya yang gagap biasanya bersembunyi entah di mana, kehilangan setiap kesempatan untuk sekadar menjawab panggilan. Ayahnya seolah ingin dia dilupakan selamanya. Sedangkan kakak tertuanya, dialah yang selalu menerima hukuman dan omelan paling parah. Mungkin karena dialah sang calon pewaris utama. Pemuda itu bahkan bisa menjawab dengan sangat cerdas demi menyenangkan ayahnya. Namun, dia selalu mengeluh setiap kali pria tua itu pergi. Jika sudah begitu, dia akan kabur dari rumah dan berkeliling desa menunggangi kudanya. Seliana bertanya-tanya, apakah pelarian itu bisa membuatnya merasa lebih baik, tapi dia tidak pernah tahu pasti. Toh, selama ini gadis malang itu tidak pernah menginjakkan kaki keluar rumah. Ibunya mengabaikan seluruh keluarga. Selalu diam, tenang, bersikap terlalu sopan bagai wanita bangsawan sempurna. Seliana selalu memikirkan tentang sosok sang ibu. Di usia 17 tahun, dia menikahi pria berumur 28. Dulu kepribadiannya sangat ceria, tapi katanya cahaya bahagia itu meredup dimakan waktu. Setelah kehilangan dua anak sebelum melahirkan dirinya ke dunia ini, mungkin ibunya menyalahkan tokoh utama kita atas keguguran tersebut. Terbaring lemah di ranjang, ibunya menyuruh pelayan segera menyingkirkan bayi itu tepat setelah dilahirkan. Kalian pasti ikut nyesek. Bahkan saat masih bayi mungil, ibunya benar-benar menolak keras untuk sekadar menatap wajahnya. Bahkan penyakit mematikan ibunya dimulai tepat setelah gadis kecil itu lahir. Ibunya sedang duduk di dekat jendela saat gadis itu muncul dan memanggilnya. Sang wanita menjawab kaku, secara blak-blakan bilang kalau dia bahkan tidak menyadari kehadirannya. Namun jauh di dalam pikiran gadis itu, dia sadar betul. Sama seperti ayahnya yang membuang kakak keduanya, dia merasa sangat wajar kalau ibunya juga ingin melupakan keberadaannya selamanya. Tapi selalu ada satu orang yang dirindukan wanita itu setiap hari, kakaknya Sylvia. Seperti ibunya, kakak perempuannya punya raut lembut dan rambut coklat. Bahkan senyum manisnya pasti terlihat persis seperti ibunya saat masih muda. Seliana terus menebak apakah itu alasan ibunya sangat amat menyayangi kakaknya. Bahkan ketika kakaknya dimarahi habis-habisan karena mencoba berkuda seperti para pria, atau saat dia menangis sepanjang malam meminta mati karena tidak diizinkan belajar seperti laki-laki, ibunya selalu ada di sana.
menghancurkan kebisuan dinginnya demi mendukungnya. Tokoh utama kita tak tahu caranya, tapi kakaknya berhasil meyakinkan ayah mereka, hingga Sylvia akhirnya diizinkan pergi menuju akademi. Karena kakaknya adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang benar-benar memedulikannya. Dia juga jadi sosok paling penting baginya. Pada hari keberangkatannya menuju akademi, Sylvia memberitahunya bahwa rumah ini sangatlah sepi dan terlalu sempit, dan dia berjanji saat lulus lalu kembali dari akademi nanti. Pegang kata-kataku, kita akan saksikan dia melakukan segalanya demi membawa adiknya ke ibu kota. Dia menyuruhnya bertahan lalu pamit. Sampai jumpa di kelanjutan kisahnya. Sini kumpul, kita akan bahas satu cerita yang bakal menguras emosi kalian. Sudah setahun berlalu sejak sang ibu terus bersedih merindukan putrinya. Benar-benar aneh. Menatap jendela seperti itu, dialah satu-satunya yang berjuang agar Sylvia bisa masuk akademi. Namun sang ibu malah terus meratapi kepergiannya setiap hari. Tiba-tiba, seseorang bertanya apa yang dia lakukan di sana. Gadis kecil kita bilang ke pelayan bernama Ellie kalau kepala bonekanya lepas. Ellie kaget dia masih main boneka dan berjanji akan memeriksanya nanti. Sementara pelayan lain langsung memarahinya, menyuruhnya agar tidak membuang-buang waktu. Pelayan itu menyuruh Seliana diam saja di kamarnya sampai malam tiba. Jadi anak ini hanya bisa berdiri mematung di lorong yang sepi. Ayahnya sangat melarang keras dia bermain dengan siapapun. Anak-anak bangsawan lain juga tidak sudi datang sejauh itu. Boneka usang itulah satu-satunya teman bicaranya setiap saat. Sayangnya boneka tidak bisa menjawab. Kakaknya yang dulu menjadi sahabatnya juga pergi demi masa depan. Jadi Seliana terjebak di sana. Dianggap beban oleh ibu dan kakaknya, dan sama sekali tidak berharga di mata ayah kandungnya sendiri. Begitulah hidup Seliana, anak yang tidak dipedulikan siapapun. Dia hanya diajarkan untuk diam dan patuh. Hari-harinya selalu sunyi dan sepi. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan ingin mengobrol. Siapa saja tidak masalah, dia cuma butuh teman. Dan tepat di saat itu ada anak lain di sana yang juga diabaikan, sama sepertinya. Tahan napas kalian. Dia membuka pintu, turun ke bawah, dan merasakan hawa dingin mencekam. Melihat pemuda itu dirantai, dia memanggil namanya, tapi cuma dibalas geraman. Saat Seliana mencoba bicara dengan gugup, Desi malah menerjang jeruji besi dan membuatnya ketakutan setengah mati. Gadis kita ini langsung lari kencang menyusuri lorong. Napasnya terengah-engah dan ketakutan. Malam harinya di ranjang, dia memimpikan sesuatu dari masa lalu. Kenangan saat dia masih kecil, memberi makan burung di jendela. Saat burung itu terbang, dia hanya memintanya untuk datang kembali suatu hari nanti. Tiba-tiba suara anak panah melesat membelah udara kosong. Seliana cuma bisa membeku. Ayahnya memegang burung malang itu bagai piala. Sementara para pelayan bertepuk tangan memuji kekejaman itu. Ayahnya malah bercanda bosan menangkap mangsa kecil, dan bersumpah akan memburu mangsa yang jauh lebih besar. Gadis kecil itu pun terbangun dengan panik. Untung saja itu cuma mimpi. Mungkin efek bertemu Desi tadi. Dia teringat rantai besar di leher pemuda itu dan air liurnya yang menetes. Dia berpikir pemuda itu sangat tidak menyukai kedatangannya tadi. Lagi pula, Desi menerjang jeruji besi meski dirantai, bahkan saat besi itu melukai tubuhnya. Sekujur tubuh pemuda malang itu penuh luka memar kemerahan. Napasnya juga terdengar aneh. Seliana kembali mengingat suara yang dia dengar saat kabur. Setelah dipikir-pikir, itu ternyata suara perut keroncongan. Dia sadar Desi sedang terluka dan kelaparan. Jika dibiarkan di tempat dingin itu, cowok itu pasti akan mati perlahan. Kalian pahamkan sedihnya? Seliana menolak mengulangi trauma itu. Langsung turun dari ranjang, dia menyelinap menyusuri mansion, menuruni tangga yang sama persis seperti tadi. Akhirnya dia menemukan Desi lagi. Terkejut melihatnya ambruk tak berdaya. Gadis ini bertanya apa dia sudah mati. Tak lama, terdengar suara geraman pelan sebagai balasan. Seliana sangat lega dia masih hidup. Dia bertanya apakah pemuda itu lapar. Sambil mengeluarkan sepotong roti dari dalam keranjang kecilnya. Gadis ini bilang dengan nada ceria bahwa itu khusus untuknya. Melihat jarak yang jauh, Seliana ragu mau melempar roti itu. Tapi dia takut kalau kena lemparan, cowok itu malah akan membencinya nanti. Sempat berpikir mau menggelindingkannya saja. Tapi itu cuma akan membuat makanannya kotor terkena debu lantai. Kalaupun rotinya ditaruh begitu saja, Desi tidak akan bisa meraihnya. Ide super nekat melintas di kepalanya, tapi dia jelas tidak punya kunci gemboknya. Mengumpulkan semua keberanian, dia membuat keputusan nekat. Mengingatkan Desi agar jangan menggigitnya nanti. Dengan malu-malu, dia menerobos celah sempit jeruji besi. Ayahnya selalu bilang gadis harus kurus. Dan karena dia terlalu kurus, dia bisa lewat dengan gampang. Komentar soal fisik di abad pertengahan,
Benar-benar kejam. Tapi setidaknya dia bisa menyusup masuk. Desi cuma melihat dalam diam. Sementara gadis itu susah payah masuk sampai gaunnya tersangkut. Setelah menyesuaikan kepalanya, dia berhasil masuk. Dengan senyum bahagia, dia merasa tubuh kecilnya akhirnya sangat berguna. Sesampainya di sana, Seliana sedikit terbata-bata saat berbicara. Dia bilang sudah mencuri roti ini untuknya. Jadi tolong jangan menyerangnya. Lalu dia menyodorkan rotinya pelan-pelan. Desi sempat ragu, tapi rasa laparnya menang. Dia mendekat lalu mulai makan. Gadis itu menatap takjub. Tiba-tiba saja, Desi mencium punggung tangannya lembut. Karakter utama kita kebingungan menatapnya. Tapi cuma dalam 3 gigitan, rotinya langsung habis ludas. Percayalah padaku. Dari roti inilah kisah gila mereka dimulai. Seliana bertanya apa dia masih lapar karena rotinya sudah habis. Sini kumpul, kita lihat ceritanya. Gadis ini memanggil dan bertanya apa pemuda itu tahu namanya Desi. Dia memperkenalkan diri sebagai Seliana Alvard, atau cukup panggil Sally. Telinga pemuda itu berkedut, mencoba memahami semuanya. Gadis itu menyadari, meski dia tak bisa bicara, setidaknya pemuda ini paham apa yang dia katakan. Akhirnya, dia berjanji akan mencuri lebih banyak makanan. Pertemuan mereka ini harus jadi rahasia berdua saja. Dan dia dilarang memberitahu siapapun. Ya, lagi pula pemuda itu memang bukan tipe yang banyak omong. Jadi keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, Seliana terus turun mengunjungi ruang bawah tanah yang gelap itu. Karena dia anak yang pendiam, tak ada satupun yang sadar. Desi selalu kelaparan sampai dia tak lagi menggeram. Pemuda itu bahkan sama sekali tak terlihat buas jika diberi makan yang layak. Pertanyaan mengapa dia harus hidup menderita di bawah sana mulai terlintas di pikirannya. Sambil menyisir rambutnya, seorang pelayan berkata itu karena dia adalah monster. Pelayan itu menjelaskan, untuk menundukkan seekor monster, kau harus menguras habis semua tenaga dan kekuatannya. Jadi, memberinya sedikit makanan akan membuatnya tak bisa melawan. Merasa gelisah, Seliana bertanya bukankah dia terlihat seperti manusia biasa. Apalagi dia juga berjalan dengan 2 kaki. Dia menunjukkan bahwa pemuda itu punya 2 mata. Dan meskipun taringnya tajam, bentuk mulutnya juga sangat normal. Telinganya memang sedikit aneh, tapi jumlahnya ada 2. Persis seperti telinga manusia pada umumnya. Bingung. Pelayan itu bertanya dari mana dia tahu detail seperti itu. Dengan gugup, gadis ini berbohong bahwa dia hanya sempat memperhatikannya lekat-lekat sebelumnya. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa dia tak perlu merasa kasihan pada pemuda itu. Tahan emosi kalian dengar ini. Pelayan itu bilang Seliana sangat naif karena mencemaskan hal yang tak penting. Meski wujudnya mirip orang biasa, Desi itu bukanlah manusia sama sekali. Jadi dia tak perlu bersimpati padanya. Mereka bilang ada monster langka bernama Ask yang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, tapi punya wujud layaknya seekor anjing liar. Sanghound bahkan menyatakan niatnya untuk menggunakan pemuda itu sebagai anjing pemburu dan meminta gadis itu tak lagi mempedulikannya. Karena ayahnya bisa murka besar jika sampai tahu soal ini. Seliana berpikir, kalau hal sekecil itu saja bisa membuatnya marah, maka dia sudah kelewatan. Lagi pula, dia sudah bicara dengan Desi, semakin dekat dengannya, dan bahkan rutin memberinya makan lebih dari 1 hari. Waktu yang dia habiskan bersamanya mulai mengalahkan rasa takut pada ayahnya sendiri. Gadis muda itu sangat menikmati manisnya kemenangan kecil dari pertemuan rahasia mereka. Tapi sayangnya hari buruk itu tak butuh waktu lama untuk tiba. Di hari lain, dengan sangat antusias gadis itu bertanya apa yang harus dia bawa selanjutnya, dan apa ada makanan yang ingin dia makan. Protagonis kita bilang kalau sup bukanlah ide yang bagus. Supnya pasti akan tumpah saat dia membawanya turun, dan malah bikin seluruh tempat ini kotor. Daging juga jelas sama sekali tidak mungkin, karena jika dagingnya belum matang, darahnya bisa menodai boneka atau keranjangnya. Komentar itu rupanya sedikit mengganggu Desi, dan dia akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai. Sedikit kebingungan, Seliana menjelaskan kalau mencuri daging bakal jadi misi yang sangat super sulit. Dia sendiri juga ingin memakannya, jadi dia cuma bisa membawa ukuran setengah telapak tangannya. Dia lalu bertanya apa pemuda ini mendengarkannya atau tidak. Sambil meletakkan tangannya tepat di depan wajahnya untuk menarik perhatiannya, Seliana bilang telapak tangannya itu kecil. Jadi dia cuma bisa makan sedikit. Menghela napas panjang, protagonis kita ini bilang kalau itu sangat tidak adil. Lagi pula, ayah dan saudara laki-lakinya bisa makan potongan daging sebesar wajahnya setiap hari. Dia sudah memendamnya sekitar 100 kali. Tapi pada kali ke-100 ini dia sudah tidak tahan lagi. Jadi dia bilang pada kakaknya kalau dia juga ingin makan daging yang besar. Ujung-ujungnya, kakaknya bilang dia makan banyak karena dia kuat. Sedangkan Seliana makan sedikit karena dia itu lemah.
Intinya, gadis muda itu menjelaskan kalau membawa daging benar-benar sebuah tugas yang rumit saat ini. Melihat tahanan itu bergerak, dia bertanya kenapa dia menggesekkan telinganya di lantai. Merasa kesal, Seliana akhirnya sadar kalau dia sedari tadi sama sekali tidak mendengarkan. Memanggilnya dan memintanya untuk datang mendekat karena dia akan mengatakan hal itu sekali lagi. Dia menarik telinga pemuda itu sambil bilang kena kau sekarang. Dan pelan-pelan mulai berbisik di telinganya. Suara lolongan keputusasaannya seketika bergema nyaring ke seluruh penjuru kastel. Pasti kalian sudah menebaknya kan? Hari buruk itu tiba, dan Seliana enggan mengingat semua detail tragisnya. Dia mengintip lewat jendela, melihat Desi diseret kasar oleh beberapa prajurit, dan dipaksa berlutut tepat di depan ayahnya. Pemuda itu menggeram marah sambil memamerkan giginya. Kesal, sang Count langsung mengangkat cambuknya. Protagonis kita cuma bisa memalingkan wajah. Dengan napas memburu, Seliana meringkuk. Dia hanya mendengar teriakan ayahnya dari jauh yang mengeluhkan tatapan menantang Desi. Setiap kali ayahnya berteriak, suara lecutan cambuk bergema nyaring, membuat gadis itu menutup kedua telinganya. Dia membentak kalau makhluk itu tak tahu diri. Menyerahkan cambuknya pada pelayan, sang Count bilang dia cuma membuang-buang tenaganya saja. Dia menyuruh mereka melempar monster itu kembali ke bawah dan segera menyiapkan makan malam. Penjaga itu setuju, lalu memerintahkan mereka untuk mengangkatnya. Saat Count itu pergi, Desi tetap terkapar di tanah. Darah segar mengalir deras dari lukanya. Protagonis kita lalu sadar, bahkan makan malam pun harus mengikuti aturan ayahnya. Pria itu duduk di ujung meja, diikuti ibunya di sebelah kiri, dan saudara laki-lakinya di sisi kanannya. Kursi kakaknya sudah kosong bertahun-tahun. Menurut kalian, rahasia gelap apa lagi yang keluarga ini sembunyikan? Ayo kita mulai drama keluarga ini. Kakak keduanya udah lama dilarang duduk di meja utama. Jadi posisinya digeser ke sebelah kakak tertuanya. Saat makan malam dimulai, gadis ini merasa kehadirannya sama sekali nggak dianggap, cuma jadi pajangan lilin semata. Ayahnya menghela napas kasar. Sambil makan, dia sadar posisinya di sini cuma seperti boneka. Mau makan berantakan pun nggak ada yang peduli. Bahkan kalau dia pasang wajah pura-pura nggak selera makan, situasinya tetap sama aja. Sunyi. Tiba-tiba kakaknya menegur, bikin dia tersentak kaget. Dengan gugup, gadis itu bilang kalau dia cuma makan. Kakaknya langsung ketus, bilang bukan itu maksudnya. Dia tanya kenapa adiknya duduk diam di sana kayak orang bodoh. Cara pegang sendok garpunya aja salah. Dalam diam, dia cuma berharap kakaknya cepat pergi, biar dia bisa diam-diam nyuri makanannya. Kesal, kakaknya langsung pergi sambil menggerutu. Katanya, nggak ada satupun orang normal di rumah ini. Sambil ngumpulin sisa makanan, Seliana tiba-tiba kangen kakak perempuannya. Dia ingat momen saat kakaknya menenangkannya waktu burung kecilnya mati. Sambil memeluknya erat, kakaknya bilang kalau rasa sakit itu wajar. Itu karena dia masih muda dan berhati lembut. Waktu kecil, dia polos bertanya apakah orang lain gak merasakan kesedihan itu. Kakaknya cuma menjawab pelan, mungkin mereka gak bisa. Seiring tubuh yang makin dewasa, hati ikut mengeras seperti baja. Membangun tembok pertahanan. Sampai akhirnya mati rasa dan lupa gimana rasanya punya belas kasih. Lupa kebahagiaan dan kehangatan kebersamaan. Yang tersisa di hati orang dewasa cuma hal tajam seperti keserakahan dan amarah. Perhatikan baik-baik. Ini momen pentingnya. Kembali ke sel bawah tanah. Seliana panik melihat Desi terkapar. Dia merasa dirinya masih terlalu kecil buat ngadepin ini. Merentangkan kedua tangannya, gadis itu langsung menjatuhkan diri memeluk Desi. Dia memohon agar pria itu bertahan. Sambil terisak hebat, dia minta maaf. Air matanya pecah, berharap pemuda ini nggak lagi merasa sakit dan selamat. Sambil mengacak-acak tasnya buru-buru, dia bilang kalau kali ini dia juga bawa daging. Menyodorkan makanan itu, dia memohon Desi buat makan sedikit aja. Seliana makin cemas, bingung gimana cara mengobati luka parah di sekujur tubuhnya. Dengan mata sembab penuh air mata, dia mulai menarik paksa ujung gaunnya sendiri. Dia berusaha merobek kain pakai giginya buat dijadikan perban darurat. Pokoknya dia nggak mau Desi mati di sini. Tapi tiba-tiba sebuah suara menyuruhnya berhenti menangis. Seliana kebingungan, langsung menatap wajahnya. Dengan sangat tenang, Desi bilang kalau semuanya baik-baik aja. Dia menjelaskan kalau dia mendadak pakai perban, orang-orang di rumah ini pasti bakal mulai curiga dan bertanya-tanya. Desi juga menegaskan dia nggak bakal mati cuma gara-gara luka sepele ini, jadi berhentilah menangis sekarang. Kalian pasti kaget kan? Seliana menatapnya kosong, lalu berteriak kaget. Ternyata dia benar-benar bisa bicara. Pemuda itu menjawab, iya, dia bisa. Seliana langsung nuntut alasan kenapa selama ini dia cuma diam membisu. Sambil agak salah tingkah,
Dia menjelaskan kalau ayah Seliana yang membuangnya ke sana. Selama ini, dia selalu diperlakukan kayak barang rongsokan. Dia muak dijadikan bahan tontonan atau mainan orang lain. Tapi setelah sekian lama, dia sadar gadis di depannya ini beda dari yang lain. Desi akhirnya menatap mata Seliana langsung. Mata gadis itu masih berkaca-kaca. Dengan nada sedih, Seliana bilang seenggaknya cowok itu bisa jujur dari awal. Detik berikutnya, dia langsung menubrukkan diri ke pelukan Desi erat-erat. Sambil nangis sesenggukan, dia ngaku kesepian banget selama ini. Desi kaget, lalu nyuruh dia berhenti nangis karena wajahnya jadi kotor kena debu. Dia terus memeluknya sambil mengomel, dan malah balas ngatain Desi juga kotor. Pasrah nggak tahu harus ngapain lagi. Cowok itu membiarkan dirinya rebahan di lantai. Seliana tetap menempel di atasnya, menangis gemetar layaknya anak anjing buangan. Desi membatin kalau dia udah nggak paham lagi sama situasi ini. Seliana kembali memastikan keadaan cowok itu. Bertanya, apa dia benar-benar nggak akan berakhir mati? Desi menegaskan dia baik-baik aja. Tapi gadis itu keras kepala. Dia sungguh nggak mau melihat Desi kesakitan atau menderita lagi. Lalu dia memberitahu rahasia penting. Ayahnya paling benci kalau ada orang yang menatap matanya langsung. Jadi, meskipun Desi buat salah, cukup mengangguk patuh dan tundukkan pandangannya ke bawah. Dengan begitu, sang Count mungkin nggak akan berniat membunuhnya lagi. Karena ayahnya mengira Desi bisu, dia cuma perlu tetap diam dan terus menunduk. Ayahnya pasti bakal mengira dia itu pelayan penurut dan gak akan main tangan lagi. Seliana memohon agar Desi mau melakukannya. Desi terdiam sesaat, lalu bertanya apa saran itu berasal dari pengalaman pahitnya sendiri. Tersenyum getir, dia membenarkan hal itu. Musim dingin akhirnya usai. Angin yang sedingin pisau berangsur mereda. Angin yang jauh lebih hangat mulai berhembus dari barat. Nah, sampai sini dulu ya. Sejak Desi berhenti melawan, ayahnya jadi sedikit toleran. Sementara itu, Seliana akhirnya genap berusia 14 tahun. Temenin aku lihat kisah ini. Kakaknya selalu janji ngajak dia ke ibu kota kalau umurnya sudah cukup. Gadis ini masih mengantuk dan kelelahan. Tapi bukannya surat undangan, dia malah cuma menerima surat permintaan maaf dari sang kakak. Kakaknya terlalu sibuk kuliah. Seorang pelayan lalu bertanya apa dia makan dengan benar. Karena gadis itu tampak kehilangan berat badan dan sangat lemas. Gadis muda ini cuma mengangguk. Jelas dia kecewa, tapi dia berusaha bersikap dewasa. Setidaknya, kakaknya berbaik hati mengirimkan sebuah hadiah manis, yaitu sebuah teleskop. Dia asyik mengamati cakrawala. Tapi karena terlalu lama menatap matahari secara langsung, kepalanya tiba-tiba mulai terasa pusing. Dia pun mengarahkan teleskopnya ke arah desa tempat para warga biasa tinggal. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa hidup di rumah sekecil itu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Seorang prajurit kelihatan sangat panik. Dia menyuruh rantainya dikencangkan. Saat mereka mencoba menahan seseorang, para pelayan heran kenapa anak laki-laki itu masih punya kekuatan sebesar itu. Padahal dia jarang makan. Meski begitu, mereka tetap meminta rantainya ditarik lebih kencang lagi. Gadis ini tidak paham. Desi selama ini bersikap manis, jadi dia bingung kenapa para pelayan itu tega menyiksanya lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari turun menyusuri tangga. Ini sama sekali tidak benar. Saat mendekati pintu, langkah gadis itu sempat terhenti. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia belum pernah melewati pintu itu sendirian. Awalnya ragu, karena tokoh utama kita tidak berniat meninggalkan rumah utama. Jadi, dia yakin semuanya bakal baik-baik saja. Namun, rasa takut tetap menyelimuti hatinya, karena diomeli itu menyakitkan. Tapi saat ini, yang paling kesakitan adalah Desi. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia akhirnya mendobrak pintu itu. Di luar, teriakan makin keras. Beberapa pria memanggil anak itu monster kecil. Yang lain berteriak agar menahannya dengan benar. Seliana langsung pasang badan di depan mereka bertanya apa yang terjadi dan menyuruh mereka berhenti. Pemandangannya sungguh aneh. Beberapa pelayan kewalahan memandikan anak laki-laki tanpa busana itu, yang ketakutan layaknya kucing basah. Bagaikan menonton orang yang berusaha memandikan Golden Retriever. Salah satu pelayan menanyakan urusan nona muda di sana, menjelaskan mereka cuma mencoba membasuh anak itu. Gadis itu membalas kalau suaranya terlalu berisik, lalu menegaskan bahwa Desi kesakitan karena mereka dengan kasar menggosok tubuhnya menggunakan sikat yang keras. Dia menyarankan anak itu pasti lebih tenang kalau mereka memandikannya pakai kain lembut dan air hangat. Dia juga memerintahkan agar moncong aneh itu segera dilepas. Penjaga itu membalas kalau nona muda tidak tahu betapa berbahayanya anak tersebut. Padahal, Desi diam mematung di dalam bak mandi. Dia tampak syok berat.
Ada satu penjaga terkapar di lantai. Sepertinya kena tendang saat Desi panik. Saat para pelayan menoleh ke arahnya lagi, mereka sadar anak itu berjongkok di air, wajahnya merah padam menahan malu. Salah satu pelayan memperingatkan kalau nona muda dilarang berada di situ. Kalian pasti bangga melihat keberaniannya. Sambil melangkah pergi, Seliana menyuruh mereka menggunakan air hangat dan lebih hati-hati. Dia berjanji akan kembali sendiri kalau mereka berisik lagi. Para pekerja langsung mengangguk patuh. Seorang pelayan memintanya segera pergi sebelum sang Count tahu dia keluar kamar. Tokoh utama kita menutup wajah dengan kedua tangannya. Dia sungguh kegirangan. Ini pertama kalinya dia keluar rumah sendirian dan berani meninggikan suara di depan banyak orang. Pertama kalinya dia menuntut sesuatu dengan sangat tegas. Tapi ada yang salah. Kepalanya mendadak pusing. Tiba-tiba, dunianya berputar dan dia jatuh pingsan ke lantai, hanya mendengar suara teriakan di sekelilingnya. Nanti, dia terbangun memanggil nama Desi, bertanya bagaimana pendapatnya soal teriakannya tadi. Terkejut menyadari kalau dia bisa bersuara selantang itu. Dia bahkan tertawa kecil mengingatnya. Gadis ini juga memuji kalau Desi sungguh sangat luar biasa. Bayangkan, butuh 5 pria dewasa untuk menahannya, dan itu sangat mengesankan. Saat melihatnya tergeletak di lantai, gadis itu memanggilnya lagi, memastikan apa dia baik-baik saja. Kakak laki-lakinya mendadak muncul, memanggilnya bodoh, dan bilang kalau dia sudah memperingatkannya dari awal. Anak laki-laki itu terlalu kuat dan seharusnya diberi makan lebih banyak. Dia bertanya, apa jadinya kalau pemuda itu cuma diberi sepotong daging seukuran telapak tangannya? Kalau begini terus, anak itu pasti akan mati kelaparan. Sambil mengomel, dia menendang anak yang meringkuk di lantai itu, lalu menyuruhnya bicara. Terkapar lemas, Desi membalas dengan satu kalimat. Dia merintih kelaparan. Gadis ini akhirnya tersentak bangun dari mimpi demamnya. Hal pertama yang dia ucapkan adalah dia juga kelaparan. Pelayan di samping ranjang kaget melihatnya siuman. Dia bilang Seliana tiba-tiba pingsan dan bikin semua orang panik. Nona muda itu mengulangi kalau dia sangat lapar. Dengan gugup, pelayan itu memintanya tetap sadar, dan berjanji akan segera membawakan makanan ke ranjangnya. Tapi dia menatap piringnya dengan wajah jijik, dan bertanya di mana dagingnya. Percayalah, dari sini keseruan mereka berdua baru saja dimulai. Sini ngumpul, kita bakal lihat gimana kejamnya keluarga ini. Pelayan itu menjelaskan kalau sang Count menganggap menyalakan perapian lagi itu cuma buang kayu. Jadi, jangan harap ada daging malam ini. Lagi pula, sang Count yakin bangsawan lebih suka wanita kurus dan rapuh. Makanya, porsi makannya tidak boleh ditambah. Mendengar itu, dunianya serasa runtuh. Tapi kemudian, pelayan itu berbisik pelan padanya. Kalau Seliana tidak keberatan makan makanan sisa pelayan, dia bisa membawakannya secara diam-diam. Lagi pula, dia sudah biasa menyisihkan sedikit makanan untuk keluarganya sendiri. Mata gadis itu langsung berbinar. Tapi Ellie memberikan satu syarat mutlak. Jangan pernah beritahu siapapun. Lalu, pelayan itu diam-diam menaruh sesuatu di nampannya. Seliana menatapnya dengan bingung. Ellie bilang itu cuma beberapa kentang kukus. Dia tidak tahu apakah makanan murahan seperti itu bakal cocok untuk seorang nona bangsawan. Sambil mengangkat keranjang pakaiannya, wanita itu pun pamit. Dia berharap kesehatan gadis itu membaik. Dia akan kembali besok pagi untuk mengambil piringnya. Jadi, Seliana bisa meletakkannya saja di depan pintu kalau sudah selesai. Kembali sendirian, gadis itu mulai makan. Meski sudah dingin, kentang itu terasa enak. Dia bertanya-tanya, apa ini cuma karena dia kelaparan berat? Teringat mimpi buruknya. Dia pun merinding ketakutan. Karena tidak bisa membawa sapnya ke ruang bawah tanah, dia malah menghabiskan semuanya. Itu sup paling dingin yang pernah dia makan. Dia bahkan sampai menahan diri supaya tidak menghabiskan semua kentangnya juga. Perhatikan baik-baik. Rasa laparnya sangat gila. Jadi dia mengambil beberapa gigitan. Lalu larut malam itu dia mulai turun perlahan. Lorong itu gelap gulita tanpa satu lilin pun. Dia berjalan tanpa alas kaki agar tidak berisik. Sambil turun, dia heran kenapa dia bisa selapar ini hari ini. Tiba-tiba rasa pusing itu datang lagi. Dan keringat dingin mulai bercucuran. Dia pikir mungkin dia seharusnya makan lebih banyak. Tapi dia teringat Desi yang masih dikurung. Semua pengorbanan ini murni demi laki-laki itu. Jadi dia terus menelusuri lorong panjang itu. Menggumamkan namanya, takut kalau dia sudah membuat pria itu menunggu. Sampai di sana, dia langsung minta maaf. Tapi dia malah kaget bukan main melihat sosok di balik jeruji besi, bertanya siapa dia. Seorang pemuda tiba-tiba mencengkeram pergelangannya. Dia panik setengah mati, air mata nyaris tumpah. Gadis itu memohon untuk dilepaskan.
Dia bilang dia harus mencari Desi dan mulai mendeskripsikannya dengan gugup. Dia bilang rambutnya gelap dan penuh debu kotor. Dia menambahkan kalau pria itu menyebalkan dan selalu menggeram pada segalanya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah temannya. Pemuda di depannya itu lalu memanggil namanya dan mengaku kalau itu benar-benar dia. Dia adalah Desi. Kalian pasti kaget melihat ini. Wajahnya kini terkena cahaya. Seliana setengah tidak percaya, bertanya-tanya apakah itu benar. Tapi pemuda itu membenarkannya, dan dengan sedikit kesal, dia bertanya apa maksudnya dia punya sifat menyebalkan. Seliana langsung jatuh berlutut. Merasa sedikit lega, Seliana berkata dengan suara gemetar. Dia benar-benar mengira itu orang lain dan sama sekali tidak mengenalinya, karena dia sekarang jauh lebih rapi dan bersih. Apalagi tempat ini juga sangat gelap. Desi menjelaskan karena dia menurut dan diam saja. Penjaga memandikannya dan bahkan memberinya pakaian yang jauh lebih layak dari sebelumnya. Para penjaga hanya mengikat kakinya kali ini dan langsung pergi. Seliana merasa lega. Pantesan saja dia hampir jantungan saat melihat cowok tampan ini di depannya. Desi lalu merendahkan tubuhnya. Dia bertanya apakah Seliana baik-baik saja, karena dia merasa sesuatu terjadi tepat setelah gadis itu pergi tadi. Padahal cowok itu tidak bisa melihat. Seliana beralasan itu bukan masalah besar. Dia cuma pusing dan pingsan sebentar. Tentu saja Desi panik bertanya apa maksudnya. Pingsan jelas bukan masalah sepele bagi cowok itu. Mengalihkan pembicaraan, Seliana bilang yang terpenting sekarang adalah makanan ini. Dia pasti kelaparan menunggu dari tadi. Saat dia menyodorkan nampan berisi roti dan kentang, Desi terdiam, menatapnya tanpa berkedip. Gadis itu terus berbicara, menjelaskan situasinya. Karena melewatkan makan hari ini, tidak ada daging untuknya. Tapi dia berjanji akan mencoba membawakan makanan lebih banyak lagi besok. Pemuda itu lalu memanggilnya. Mendekat ke arah jeruji besi, dia meminta gadis itu mengambilkan kuncinya sekarang. Masalahnya adalah, gadis itu sama sekali tidak tahu di mana kunci itu disimpan. Desi menjelaskan kuncinya ada pada pria berambut abu-abu dengan hidung mancung dan mata melotot. Dia membawa banyak kunci, dan tubuhnya juga bau kuda yang sangat menyengat. Seliana berpikir kalau orang itu bau kuda, dia pasti sedang membicarakan penjaga yang bernama Hawk. Desi setuju, karena dia pernah mendengar orang memanggilnya begitu dan penjaga itu terlihat sangat ceroboh kerjanya. Alasan dia belum mengambil kuncinya adalah karena para penjaga selalu datang bergerombol. Dengan gugup, Seliana bertanya kenapa mendadak butuh kuncinya. Desi menjelaskan kalau gadis itu pingsan murni karena dirinya. Karena dia berbagi makanan dengan cowok itu. Kita pasti sepakat soal ini. Dia tidak terima melihatnya. Apalagi sekarang Seliana terlihat bisa pingsan lagi kapan saja. Sini kumpul. Kita mulai cerita yang bikin baper ini. Tokoh utama kita cuma perlu bawa kuncinya dan mengurus sisanya sendiri. Pikiran gadis ini langsung kacau balau. Bingung gimana cara dia melakukannya. Kalau Desi pergi dari sana, sama sekali tidak ada alasan lagi bagi cowok itu untuk kembali. Pikirannya melayang, apakah cowok itu mau meninggalkannya? Dia sangat ingin bertanya, tapi terlalu takut mendengar jawabannya. Dia jelas takut sendirian lagi. Seliana menjelaskan ke Desi kalau dia tidak bisa melakukannya dan minta maaf. Agak kecewa, cowok itu bilang tidak masalah, dia paham, tapi jujur dia tidak bisa makan apa-apa lagi, sambil mendorong nampan itu kembali. Dia jelas kaget, bertanya kenapa, dan bilang dia bisa mati kelaparan kalau tidak makan. Ini sangat serius. Desi lalu bertanya bagaimana dengan nasib gadis itu. Lagi pula, Seliana juga mengalami hal yang sama. Porsi makannya makin sedikit setiap harinya. Gadis itu terkejut. Desi lalu bilang agar gadis itu tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Karena dengan begitu dia juga akan mengkhawatirkan gadis itu. Pemuda ini tidak mau dibantu kalau itu bikin Seliana jatuh pingsan lagi. Beberapa hari berlalu. Sambil rebahan di kasurnya, tokoh utama kita bingung harus berbuat apa. Dia pikir semuanya bakal baik-baik saja asalkan Desi tidak disiksa lagi. Tapi sayangnya, kenyataan tidak seindah harapannya itu sama sekali. Sejak hari itu, setiap kali dia datang menjenguk, pemuda ini selalu menolak makanannya. Semangkuk rebusan aneh penuh lalat, cuma itu yang mereka kasih. Dan saat dia bawa daging super enak pun, cowok itu cuma buang muka. Seliana terus meyakinkan kalau semuanya aman, tapi jawaban cowok itu tidak pernah berubah. Pemuda ini makin lemah setiap harinya. Dia benar-benar buntu sampai suatu saat dia menyentuh telinga cowok itu lagi. Mengelusnya lembut seperti kucing, tapi ekspresinya tetap saja sedih banget. Dia merasa mau gila rasanya gara-gara menahan rasa cemas yang kelewat batas ini. Tokoh utama kita ini benar-benar tidak tahu harus apa. Nah, perhatikan baik-baik rencananya. Mungkin lebih baik biarkan dia pergi. Karena Hawk, si penjaga kunci itu sangat ceroboh.
Mengambilnya pasti jauh lebih gampang dari dugaannya. Pria itu kan selalu ketiduran di sekitar sana. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, dia tidak tahu bakal seperti apa akhir ceritanya nanti. Keesokan harinya, dia pergi ke kandang kuda. Pria itu tidur lagi di tengah tumpukan jerami dekat kuda-kuda, dan kuncinya menggantung bebas di sisinya. Mengulurkan tangannya pelan-pelan, gadis ini mencoba berusaha menggapai kunci tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang memukul kepala penjaga itu dengan tongkat. Hawk langsung terbangun kaget. Ternyata pekerja lain ngamuk karena dia ketiduran saat kerja lagi. Jadinya, dia mau memberi Hawk pelajaran hari ini. Pemuda itu terus minta maaf sambil dipukuli habis-habisan. Bersembunyi di sudut sambil gemetar ketakutan, Seliana sudah menggenggam erat kunci itu di tangannya. Padahal dia cuma mau pergi pelan-pelan bawa kuncinya saat pria itu tidur. Tapi harus bagaimana sekarang karena ya, seluruh rencana matangnya hancur berantakan. Bingung apakah sebaiknya dia lari saja. Dari sudut matanya, gadis ini menyadari sesuatu. Ada celah yang bisa dilewati. Saat pekerja lain itu menyuruh Hawk pindah, dia melihat pergerakan. Mengintip ke sudut, dia melihat gadis itu sedang merangkak. Lalu ditanya sedang apa di sana. Dengan canggung tokoh utama, kita cuma bilang bonekanya jatuh dan dia sedang mencarinya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Pria itu jelas heran bagaimana bisa jatuh di tengah kandang begini. Menunjuk ke arah jendela, Seliana beralasan kalau dia habis main di atas sana dan tidak sengaja menjatuhkannya. Buru-buru, dia bilang sebaiknya pergi sekarang dan menyuruh pria itu untuk terus mengawasi Hawk. Dengan canggung, pekerja itu mengingatkan sudah berkali-kali dibilang jangan lari-larian di sana. Hawk lalu mulai panik karena sadar kuncinya mungkin saja sudah hilang. Kalau ketahuan, situasinya bakal makin kacau. Jadi dia memutuskan lebih baik diam saja untuk sementara waktu. Pergi dari sana dengan panik luar biasa, gadis ini akhirnya mendapatkan kunci tersebut. Teringat kalau orang yang mencuri dari orang lengah itu disebut copet. Kalau ayahnya sampai tahu, dia pasti bakal kena masalah besar. Selain itu, dia membayangkan seberapa hancur hatinya saat Desi benar-benar memutuskan pergi meninggalkannya. Berlari sambil menggenggam kunci, pikirannya panas dipenuhi rasa cemas yang luar biasa. Bagaimanapun, Desi pasti akan pergi. Tiba di ruang bawah tanah lagi, dia mulai membuka kuncinya, merasa bahwa dia bakal ditinggalkan sendirian lagi. Saat pemuda ini pergi, dia akan kesepian. Dia membuka pintunya, berpikir tidak akan ada yang menunggunya, tidak ada teman untuk sekadar mengobrol lagi. Sambil melepas rantainya, semua pikiran menyakitkan itu berbalik menyerang gadis ini. Tapi Desi akhirnya bisa merasakan angin malam lagi. Dia perlahan membuka matanya. Menatap lurus, Seliana bergumam apakah dia memang setinggi ini dari dulu. Gadis ini berpikir kalau menganggap Desi bebas bukan meninggalkannya, hatinya akan jauh lebih lega. Ini demi kebaikannya sendiri. Walaupun rasa sedih yang menyesakkan dada itu tetap ada, Desi bilang dia tetap di sana, membuat Seliana bingung. Jujur, kita tak sabar lihat lanjutannya. Sini kumpul, kita mulai. Cowok ini santai banget cerita kalau dia sempat lihat kuda dari dekat waktu dimandiin pelayan hari itu. Dia mendekati kuda-kuda itu perlahan. Sementara Seliana nanya apa cowok itu tahu cara menungganginya. Desi bilang dia nggak bisa, tapi matanya fokus banget. Dia nyeletuk kudanya gemuk-gemuk dan kelihatan enak banget, sambil jilat bibir menahan lapar. Seliana bingung parah sama ucapan itu. Tapi tiba-tiba pemandangan mengerikan terjadi tepat di depan matanya, bikin dia syok berat. Cuma pakai satu tangan, Desi menghabisi kuda itu dan langsung memakannya rakus bak monster sungguhan, pupil mata vertikalnya menyala terang. Cewek itu cuma bisa berdiri mematung ketakutan, menyaksikan semuanya tanpa bisa bereaksi. Dengan tubuh berlumuran darah, Desi malah nanya santai apa semuanya baik-baik saja. Dari balik bayangan, sang monster menatapnya tajam sambil memanggil namanya. Seliana masih syok berat melihat adegan itu, perlahan mundur saat Desi nanya ada apa. Nggak kuat, protagonis kita langsung putar balik dan lari ketakutan. Pikirannya benar-benar kacau. Ya iyalah, Desi baru aja membantai kuda itu. Setelah kejadian gila itu, dia cuma lari tak tentu arah. Kalian pasti paham gimana paniknya dia sampai lupa cara balik ke kamar. Malam itu hujan deras, lalu paginya seorang pelayan manggil namanya dari luar, nanya apa dia udah bangun dan boleh masuk. Cewek itu mengiyakan dengan nada lemas. Pelayan itu masuk, lalu nanya apa dia kebetulan tahu soal kejadian semalam. Ellie tiba-tiba berhenti bicara, kaget lihat Seliana memeluk bantal dengan wajah depresi di kasur, lalu buru-buru nanya apa dia baik-baik saja. Jelas saja, dia kelihatan seperti nggak tidur semalaman. Dengan senyum sedih, cewek itu cuma jawab kalau dia cuma itu saja. Balik nanya apa yang terjadi. Wanita itu langsung menceritakan hal yang persis membayangi pikiran Seliana.
Fakta kalau seekor kuda mati terbunuh semalam. Ya, kuda malang yang selama ini dirawat bagai harta karun oleh sang Count. Katanya kuda itu mati dengan cara yang super tragis. Banyak bekas cakaran raksasa menancap dalam di tubuhnya seakan diserang monster. Ellie menyimpulkan pelakunya pasti binatang buas liar. Tapi Seliana malah jadi makin bingung. Ada yang aneh di sini. Nama Desi sama sekali nggak disebut dalam cerita itu. Karena penasaran, dia nanya lagi apa pelakunya beneran binatang buas. Wanita itu mengiyakan, tapi anehnya mereka sama sekali nggak tahu gimana makhluk itu masuk dan keluar. Hujan deras menghapus semua jejak, dan penjaga yang bertugas melindungi kuda itu sekarang lagi dihukum berat. Dikurung di ruang bawah tanah. Para ksatria lain yang ikut lalai juga kena amuk dan dapat hukuman setimpal. Cewek itu nanya apa situasinya aman-aman saja. Secara Desi juga ditahan di ruang bawah tanah. Si wanita sempat bingung, jadi dia memperjelas kalau dia lagi ngomongin penjaga itu. Tapi si pelayan bilang kalau ini murni kesalahan dia sendiri. Suka atau enggak, dia harus tanggung jawab. Sebenarnya mereka sama sekali nggak niat mengurung penjaga itu di ruang bawah tanah, tapi rupanya si bodoh itu juga menghilangkan kuncinya. Jadi waktu mereka mau ngambil kunci itu, dia akhirnya jujur dan mengaku. Alhasil hukumannya, dia diikat kuat-kuat dan dilempar ke sana, tepat di sebelah sel monster yang selama ini selalu dia siksa tanpa ampun. Seliana mulai panik dan sedikit cemas. Nanya apa Desi masih ada di bawah sana. Ellie jawab kalau itu sudah pasti. Lagian tempatnya memang di sana. Dan karena kuncinya hilang, monster itu pasti nggak bakal lihat matahari untuk waktu yang lumayan lama. Tapi mengabaikan semua itu, kalau nona muda memutuskan mau makan sekarang, dia harus turun ke bawah. Coba tebak, protagonis kita ini lagi pusing mikirin di mana kira-kira dia naruh kunci itu. Kejadian semalam benar-benar blur di kepalanya. Dia murni lupa. Kan dia yang buka pintunya. Jadi logikanya kunci itu masih ada di tangannya. Tapi setelah momen itu, dia malah nyerahin kuncinya ke Desi. Baru deh dia sadar, ternyata kuncinya masih dibawa sama cowok itu. Jadi habis kejadian itu, Desi langsung balik lagi ke bawah tanah. Tapi ada satu pertanyaan yang gak mau hilang dari pikiran Seliana. Kenapa dia melakukan semua itu? Beberapa hari pun berlalu. Hawk, si penjaga sialan itu akhirnya diusir dari kediaman. Sudah pasti nasib buruk itu nggak bisa dihindari. Dia menghilangkan kunci penting dan gagal menjaga kuda kesayangan itu dengan benar. Dia masih beruntung banget bisa pergi dengan kedua kakinya utuh terpasang di tubuh. Setelah semua drama itu, suasana kediaman kembali tenang untuk sementara waktu. Katanya tukang kunci bakal datang buat bikin kunci baru, dan Desi terus jalani hidupnya dalam rantai. Para pelayan terpaksa turun ke sana meski ogah-ogahan, ngeri melihat wujud monster di balik jeruji itu. Dia bahkan merobek beberapa pakaian yang baru saja diberikan padanya. Sambil terus mendengar omelan mereka, Desi diam membisu. Namun sepasang mata kuningnya menyala terang di dalam kegelapan sel itu. Dua pelayan itu menelan ludah ketakutan melihatnya, dan setelah menaruh mangkuk makanannya, mereka langsung lari secepat kilat. Meski cowok itu masih ada di sana, Seliana lagi nggak mood buat ketemu dia. Tapi selang beberapa hari kemudian, sebuah insiden besar meledak. Mulai dari seekor ayam, 3 babi, dan terakhir 2 domba. Semuanya ditemukan tewas dengan tubuh hancur lebur. Sang Count langsung murka habis-habisan, teriak marah kenapa monster pelakunya belum ketemu juga. Gimana nih, kalian pasti penasaran kan sama kelanjutannya? Sini, kumpul. Kita lihat si Count ngamuk karena kudanya mati, nyalahin monster misterius dan marahin semua pelayan yang kebingungan. Para pelayan cuma berani ngedumel pelan. Habisnya, si Count malah buang semua kekesalannya ke mereka. Semua orang di dalam maupun luar wilayah itu terus mengeluhkan kejadian aneh ini. Satu pekerja melapor kalau rute gunung sudah dicek tanpa jejak sedikit pun. Si Count langsung membentaknya, bilang kalau laporan itu sama sekali nggak masuk akal. Karakter utama kita cuma bisa gugup melihat ini. Lagi pula, ayahnya benar-benar lupa soal rahasia yang dia bawa sendiri ke mansion. Dia nyari jawaban di tempat yang salah. Gak ada satupun yang mencurigai Desi. Kalau terus begini, dia bimbang apa harus lapor. Pikirannya perlahan mulai diselimuti kegelapan. Saat pikirannya kacau karena cemas, tiba-tiba dia mendengar ayahnya meneriakkan namanya. Seliana kaget dan langsung menoleh. Ayahnya membentak. Beraninya dia melamun saat si Count sedang bicara. Pria itu bilang ada laporan kalau tingkahnya aneh belakangan ini. Mendekat, si Count bertanya kenapa dia gemetar, dan curiga kalau putrinya ini tahu sesuatu. Dengan suara terbata-bata, Seliana beralasan kalau seharian ini dia cuma sibuk mencari bonekanya yang hilang. Dia mengaku nggak tahu apa-apa dan minta maaf karena bersikap aneh. Dia bohong cuma lagi bosan dan gak akan mengulanginya. Ayahnya menatap tajam sesaat,
lalu memalingkan wajah dan bilang kalau ya sudahlah, lupakan saja. Lagi pula mana mungkin putrinya tahu sesuatu, sambil menyindir kalau semua pelayan di sana sama sekali nggak berguna. Seliana menghela napas, kakinya nyaris lemas. Tiba-tiba ayahnya memanggil seorang pekerja, menanyakan status terbaru perburuan mereka. Pria itu melapor seorang pemburu akan datang besok. Si Count tampak sangat puas. Pemburu pasti bisa melacak monster itu dan kalau ketemu, si Count bersumpah akan mencincang hewan sialan itu jadi berkeping-keping dengan tangannya sendiri. Perhatikan baik-baik. Besoknya, seorang pria dan anjing-anjing pelacaknya tiba di mansion untuk memulai perburuan. Si Count menyambutnya, kaget karena dia datang lebih cepat. Ellie berbisik ke Seliana, menduga kuat kalau pria inilah pemburu elit yang dibicarakan kemarin. Seliana kaget dia udah sampai. Sang pelayan lega, bilang waktunya pas banget. Akhirnya mereka bisa bernapas lega. Dia lalu menyuruh nonanya untuk melihat busur besar di punggung pria itu. Rupanya pemburu ini cuma incar monster langka. Makin susah dan mematikan targetnya, makin seru perburuannya. Karakter utama kita shock. Gila aja bawa ahli pro kayak gitu cuma buat beberapa hewan mati. Ellie membalas kalau ini bukti jelas. Kejadian di desa mereka sekarang beneran udah nggak normal. Mending mereka segera pergi sekarang juga. Karena pastinya nggak bakal bagus buat sang nona melihat hal sebrutal perburuan ini terlalu lama. Seliana mencoba tenang. Kan belum ada yang curiga sama Desi. Sang pemburu melihat gadis itu pergi, memuji kecantikannya. Dengan wajah yang sangat kesal, si Count bilang putrinya itu perhiasan keluarga. Dengan wajah cantiknya, dia pasti bisa dimanfaatkan untuk membantu menaikkan status keluarga suatu hari nanti. Sayangnya belakangan ini dia sering membangkang dan keluyuran. Tapi sudahlah. Mengalihkan fokusnya kembali ke masalah monster misterius. Si Count berharap sang ahli ini bisa memimpin perburuan dan memberi petunjuk ke arah yang benar. Sambil berjalan mengelilingi estate, Count memamerkan koleksi hasil buruannya. Beberapa burung hasil tembakannya di hutan, jelas cuma mau pamer. Pemburu itu langsung memotong, minta detail soal masalah utamanya. Katanya sih, sama sekali nggak ada jejak monster apapun di dekat lokasi kejadian. Terbatuk canggung, Count membenarkan rumor itu, dan curhat kalau korban pertamanya adalah kuda kesayangannya. Baru aja mau pamer soal garis keturunan kudanya, si pemburu nyela lagi. Dia cuma butuh info soal monsternya, bukan silsilah kuda. Kembali ke topik, dia menjelaskan kalau setelah itu, semua ternak desa juga mulai dibantai dengan cara yang sama persis. Perut mereka robek total, dan kelihatan jelas kalau ternak itu dimakan hidup-hidup. Ngeri banget. Bisa tebak kelanjutannya? Mereka sama sekali nggak tahu makhluk apa pelakunya, karena nggak ada satu saksi pun di lokasi. Si Count ngamuk karena ada yang berani merusak propertinya. Dia janji bakal bikin monster itu menderita, lalu memenggal kepalanya dan digantung biar bisa ditonton semua orang. Si pemburu diam aja, sadar kalau kerusakan desa nggak penting buat pria ini. Dia cuma peduli sama properti pribadinya yang hilang. Dia lalu bilang, monster sebesar itu yang bisa hilang tanpa jejak pastilah makhluk dengan tingkat kecerdasan luar biasa. Saat ditanya rencananya, langkah pertama tentu saja melepas para anjing pelacaknya untuk mencari jejak aroma monster itu. Mendengar itu, si Count tiba-tiba dapat ide. Dia pamer kalau mereka juga punya anjing jenis special yang dikurung di estate ini. Pemburu pun penasaran. Percayalah, kalian juga pasti pengen tahu anjing langka apa yang disembunyikan Count di sini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Count bilang monster miliknya jauh lebih kuat dari anjing pemburu itu, dan dia siap membuktikannya sekarang juga. Sang pemburu mulai penasaran. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, dia akhirnya setuju untuk ikut bersamanya. Mereka berdua turun menuju ruang bawah tanah mansion. Count bercerita bahwa dia membeli makhluk itu dari seorang pedagang budak. Jelas belum pernah dijinakkan. Pemburu itu memperingatkan kalau ras seperti ini sangat langka, dan ragu apakah mengurungnya di tempat seperti ini adalah ide bagus. Count santai menjelaskan bahwa makhluk itu bagaimanapun juga adalah monster, jadi memang tidak ada pilihan lain. Itu sangat perlu. Anjing-anjing si pemburu mulai mengendus sekitar dan tampak sedikit gelisah. Dia menenangkan mereka, bilang semuanya aman. Count beralasan baunya memang menyengat karena mereka baru saja membawa masuk tahanan baru yang kotor. Ditambah pelayan bodohnya tidak berani turun sendirian. Jadi tempat ini sudah cukup lama tidak dibersihkan sama sekali. Setibanya di depan sel, dia menunjuk ke dalam, mengakui bahwa dia sendiri sudah sangat lama tidak mengecek makhluk itu secara langsung. Dia memukul jeruji besi, menyuruh monster itu berhenti bersembunyi. Hening sejenak, suasana terasa sangat mencekam. Nah, jangan kedip. Tiba-tiba sepasang mata kuning menyala di kegelapan. Anjing-anjing ketakutan dan mundur. Sementara suara langkah kaki mendekat dari balik bayangan. Desi akhirnya menampakkan diri.
menatap tajam ke arah hewan-hewan itu. Count keheranan melihat ukurannya yang semakin besar, sementara si pemburu mulai merasakan aura yang sangat menakutkan. Matanya meneliti setiap detail, sampai tiba-tiba dia berteriak panik dan lari terbirit-birit demi nyawanya, disusul oleh anjing-anjingnya yang ketakutan. Count kaget bukan main dan bingung. Si pemburu berteriak keras, menyuruhnya segera ikut lari. Mereka berdua kabur ke aula utama. Dengan napas tersengal-sengal dan panik, pemburu itu berteriak mempertanyakan bagaimana bisa makhluk seperti itu dianggap normal. Count masih belum paham. Dia berbalik dengan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Pemburu itu langsung menjelaskan bahwa itu adalah manusia serigala. Count makin bingung mendengarnya. Pemburu itu mengamuk, mempertanyakan kebodohannya karena memberi makan monster itu. Jika dibiarkan kuat, mereka jelas tidak akan pernah bisa mengendalikannya sama sekali. Jatuh terduduk karena shock, Count membela diri bahwa mereka jarang memberinya makan. Masih gemetar ketakutan. Pemburu itu menyuruhnya mendengarkan baik-baik fakta ini. Manusia serigala benar-benar bukan sekadar jenis monster buas biasa yang bisa diremehkan begitu saja. Mereka pada dasarnya kejam dan mustahil dijinakkan oleh siapapun, apalagi kalau sampai ada dari mereka yang terluka dan marah. Mereka akan bangkit menuntut balas dendam berdarah. Ras yang sangat mengerikan, pembunuh tanpa henti yang tak kenal ampun. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Semua pelayan di sana gemetar ketakutan. Kalian pasti bisa tebak ujungnya kan? Ada sebuah desa yang nekat menangkap manusia serigala muda. Peringatan diabaikan, dan kejadian tragis benar-benar terjadi. Seluruh warga desa dibantai habis-habisan oleh kawanan serigala yang datang menuntut balas dendam. Para pelayan mendengarkan dengan penuh rasa takut, bingung harus melakukan apa sekarang. Lagi pula, tak ada satupun yang mau mati sia-sia. Count masih tidak percaya. Bersikeras bahwa pedagang budak itu bilang makhluk tersebut tidak lebih dari sekadar anjing mutan biasa. Pemburu menegaskan dia sudah melihat langsung dan yakin 100% itu manusia serigala. Menuntut rencana apa yang harus dilakukan. Dia menatap Count dari atas, ekspresinya masih campur aduk antara bingung dan panik. Beberapa saat pun berlalu. Duduk di meja, ayahnya mengobrol bersama saudaranya, sementara Seliana diam makan di sebelahnya. Dia cemas apakah Desi berburu lagi malam ini. Berharap dia diam saja karena banyak penjaga. Di sisi lain, Count mulai menjelaskan bahwa ada masalah serius, menegaskan bahwa benih kejahatan harus dihancurkan sampai ke akarnya. Mereka benar-benar tidak boleh membiarkan makhluk itu hidup di ruang bawah tanah. Mereka akan mengeksekusinya besok pagi, jadi lebih baik membiarkannya kelaparan untuk menguras seluruh tenaganya sampai saat eksekusi tiba. Sebelum fajar menyingsing, mereka bakal mengumpulkan pasukan bersenjata tombak dan membunuhnya tepat saat matahari terbit. Kakak Seliana sangat setuju. Seliana sadar percakapan kejam itu sudah berlangsung sejak tadi. Hatinya hancur mendengar rencana busuk mereka. Tombak dan senjata mematikan ditumpuk di gudang. Di luar halaman, Count memastikan apakah semua persiapan eksekusi sudah selesai. Seorang pekerja mengangguk, bilang bahwa semuanya sudah siaga dan akan langsung berkumpul begitu matahari terbit. Dia bertanya apakah penjagaan dalam mansion perlu diperketat, tapi Count menolak mentah-mentah, merasa itu sama sekali tidak berguna sekarang. Toh saat ini monster itu pasti sudah lemas tanpa tenaga. Dan saat subuh nanti, mereka punya tugas besar menanti, jadi semua orang harus istirahat. Akhirnya, dia melakukan satu pengecekan terakhir untuk rencana tersebut. Count bilang dia tidak menyangka akan begini. Tapi dia malah antusias membayangkan memajang kepala monster raksasa itu sebagai dekorasi di mansionnya. Pikiran gila itu membuatnya bersemangat, jadi mereka segera masuk. Dari balik jendela, Ellie dan Seliana diam-diam mengamati semuanya. Sang pelayan memperingatkan kalau ini sudah larut malam dan dia tidak boleh berkeliaran. Tapi Seliana yang panik tak bisa diam saja. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi? Ellie melarangnya pergi, tapi malam ini jelas belum berakhir. Sini merapat, kita lihat bareng ya. Gadis itu disuruh cepat tidur. Tapi dia ragu, apa mereka benar-benar akan membunuh Desi malam ini? Ellie membalas kalau itu sudah jelas. Desi itu bukan sekadar monster biasa, kekuatannya benar-benar sangat berbahaya. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding parah. Ellie memperingatkannya untuk segera masuk. Dia juga bilang, apapun alasannya, malam ini Seliana sama sekali tidak boleh keluar dari kamarnya itu. Memastikan dia paham. Begitu pintu ditutup rapat, kaki gadis itu mendadak lemas dan dia langsung jatuh tersungkur ke lantai. Kepanikan mulai menguasainya. Dia akhirnya sadar, saat matahari terbit nanti, Desi pasti mati. Dulu dia sempat khawatir hari ini akan tiba. Padahal dia sangat berharap Desi bisa keluar dari kandang itu dan menjalani hidup yang bebas dan normal.
Desi sebenarnya cuma perlu menutup telinga dan hidup membaur seperti biasa. Tapi semua impian manis itu hancur berantakan setelah apa yang baru saja dia lihat. Berbagai pikiran dan ingatan buruk kembali terngiang. Orang-orang selalu bilang agar dia jangan pernah bersimpati pada monster itu. Ayahnya bahkan menegaskan, kalau anak itu tidak bisa lagi dijinakkan, mereka harus segera membunuhnya malam ini. Sang pemburu juga menyebut Desi sebagai benih iblis. Mereka harus menghancurkannya sebelum dia membesar, dan sebelum para monster liar datang untuk membalas dendam. Mereka harus menyingkirkannya lebih dulu. Semua pikiran gelap itu terus menumpuk di kepalanya. Gadis itu heran kenapa Desi belum kabur, padahal kunci penjara ada di tangannya. Seandainya dia pergi dari tadi, sang tokoh utama pasti tidak perlu mencemaskan semua ini. Dia mulai ragu. Apa sebaiknya dia menutup mata dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja? Saat dia membuka mata besok pagi, semuanya pasti sudah berakhir. Namun di tengah lamunannya, dia tersentak. Nah, perhatikan baik-baik. Suara berisik tiba-tiba mengguncang seluruh rumah. Semua pelayan kebingungan, dan ada yang menebak kalau monster itu berteriak karena tahu ajalnya sudah dekat. Sang pemburu dengan tenang berkata kalau monster itu akhirnya menangis memohon ampun. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Lagi pula, memang tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang ini. Desi tetap duduk terdiam di selnya. Sambil menggenggam kunci, dia mengendus udara, seolah sedang menunggu. Dari kamarnya, Seliana bertanya-tanya apakah cowok itu mencarinya. Semua kenangan manis mereka tiba-tiba membanjiri pikirannya. Kenangan tentang momen indah dan obrolan hangat mereka berdua. Dia ingat pernah melihat sisi sejati cowok itu secara langsung, sisi yang orang lain tidak tahu. Kalau dia membiarkan cowok itu mati sekarang, seumur hidup dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, dia langsung membuka pintu. Suasana rumah malam itu jauh lebih sepi. Mereka mungkin sedang bersembunyi karena ketakutan dengan situasi ini. Kalau dia mengendap turun sekarang, pasti tidak ada yang sadar. Sambil melangkah turun, satu tekad menguat. Dia sama sekali tidak rela membiarkannya mati. Begitu sampai bawah, Desi langsung berdiri mendekati jeruji besi, memanggilnya, dan meminta maaf. Coba tebak alasannya. Desi bilang, saat itu, dia hanya ingin membuktikan kalau dia bisa berburu sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Seliana akan sangat shock melihat aksinya itu. Dia menjelaskan kalau dia sempat menahan diri, tapi karena terlalu lapar, dia akhirnya keluar lagi. Dia pikir semuanya akan aman selama dia tidak memakan hewan ternak dari dalam wilayah rumah. Mendengar pengakuan jujur itu, Seliana bertanya apakah dia diam di sana selama ini hanya untuk menjelaskan itu. Di tempat yang sangat kotor, dingin, dan tanpa ada satupun yang memberinya makan. Meski begitu, cowok itu setia menunggu. Dia mengangguk pelan. Dia bilang kalau dia menunggu karena dia yakin Seliana pasti datang. Hatinya luluh mendengar itu. Lewat pintu yang terbuka, gadis itu langsung memeluknya erat dan berkata kalau mereka harus segera membawa cowok itu kabur. Sambil terus menggenggam tangannya, cowok itu naik melewati tangga. Fajar mulai menyingsing di cakrawala. Semua pasukan pria sudah bersiap untuk menyerangnya. Tapi target mereka sudah lenyap. Desi memanjat dinding menggunakan tangannya seperti cakar, sambil menggendong erat gadis itu. Seseorang berkomentar kalau monster itu memang sangat berbahaya. Tapi di balik tembok itu, makhluk itu terjebak. Jadi mereka pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Mereka tidak sadar kalau Desi sudah melompat melewati tembok besar bersama Seliana. Dia memulai pelariannya dengan gadis itu dalam pelukannya. Begitu sampai di sisi lain dengan selamat, dia menurunkan Seliana pelan-pelan ke atas tanah. Akhirnya, mereka bisa menikmati pemandangan cakrawala. Seliana mulai sadar kalau Desi itu memang berbeda. Dia sama sekali bukan sosok monster jahat. Cowok itu meliriknya dari sudut mata dan mengajaknya segera pergi, tapi gadis itu malah terdiam membisu. Sambil menoleh ke belakang, tokoh utama kita menatap rumahnya dengan sedih. Dia bilang kalau dia tidak bisa ikut karena dia bagian dari keluarga itu. Dia mengucapkan selamat tinggal. Cowok itu benar-benar syok mendengarnya. Seakan-akan cahaya matahari hanya menyinari dirinya. Sementara kegelapan abadi menelan sang gadis. Dengan panik dia bertanya, kenapa mereka tidak pergi bersama saja? Seliana menjelaskan kalau tempat ini adalah rumahnya. Disitulah keluarganya berada. Jadi dia harus tetap di sana. Dia tahu beberapa hari ini pasti sangat berat bagi Desi. Lalu kembali mengucapkan selamat tinggal. Desi menolak percaya. Apa cerita mereka benar-benar akan berakhir di sini? Tentu saja dia menolak, lalu memeluknya erat. Kalian pasti penasaran kelanjutannya, kan? Gadis itu sama sekali tidak mengerti, memanggilnya dengan bingung. Pria muda itu dengan tegas menjelaskan bahwa jika memang begitu situasinya, dia juga tak akan pergi kemanapun.
Dia bilang dia sama sekali tak sanggup meninggalkan sisinya. Mari kita lihat masa lalunya bersama. Daisy terlahir tanpa ekor, dan karena hal itu, dia bahkan tak pernah benar-benar dianggap sebagai anggota klan. Dia teringat semua bisikan sinis sepanjang hidupnya. Orang-orang tertawa meremehkan karena dia bahkan tak bisa berubah saat bulan purnama. Mereka menyebutnya aib bagi semua orang, berkata tak sudi menahan makhluk sepertinya di dekat mereka, lalu akhirnya membuangnya begitu saja. Salah satu anggota kelompok bertanya, apakah mereka benar-benar akan meninggalkannya begitu saja di sana? Bertanya apa yang bakal terjadi jika dia sampai ditangkap oleh manusia. Sementara itu, manusia serigala lain dengan santai membalas bahwa itu bukan masalah mereka. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir akan ada orang dari klan yang sudi repot-repot menyelamatkannya. Lagi pula, anak laki-laki itu sama sekali tidak pantas bersanding dengan kelompok mereka. Setelah semua itu, dia dilempar begitu saja ke ruang bawah tanah sebuah rumah mewah. Saat melihat sekeliling, dia sadar ini pasti kediaman milik bajingan itu. Keluarga sang Count. Dia diseret paksa ke ruang bawah tanah kotor itu. Dan di sanalah dia kembali mengalami mimpi buruk itu lagi. Bertanya-tanya, apakah ini karena dia telah ditangkap oleh manusia? Tapi jujur saja, dia tetap merasa seperti sampah. Di tempat yang sangat dingin dan sepi itu, dia bertanya-tanya apakah dia akan terus hidup sengsara seperti ini mulai sekarang. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Sesuatu berubah. Aroma berbeda tercium saat seorang gadis pirang pemalu perlahan mendekatinya. Awalnya, dia hanya menatap gadis itu dengan sangat dingin. Teringat bahwa dia adalah anak yang sempat dilihatnya di rumah ini. Dia bertanya-tanya apakah gadis itu hanya akan terus menatapnya dengan cara yang sama. Menatap balik dan mencoba mendekat, namun sayangnya langkahnya langsung tertahan oleh rantai besi. Terjatuh ke tanah, dia langsung berpikir bahwa dia pasti telah menakutinya, jadi dia mungkin takkan pernah kembali lagi, memberinya sedikit ketenangan. Kembali tenggelam dalam kesendiriannya yang menyiksa. Lagi pula, takkan ada seorang pun di sana yang mau menolongnya. Tidak ada. Tapi, sesuatu berubah. Gadis itu kembali, bertanya apakah dia lapar dan membawakan roti untuknya. Dia bertanya-tanya, kenapa dia repot-repot kembali. Pada momen itu, postur gadis muda tersebut terlihat sedikit aneh. Lagi pula, untuk apa dia membawakan makanan untuknya? Makan langsung dari tangannya? Dia pikir makanan tetaplah makanan apapun bentuknya. Jadi dia harus memanfaatkannya selagi masih ada kesempatan bagus ini. Sambil mendengarkan perkenalan gadis itu, dia hanya berpikir bahwa namanya terdengar agak aneh. Terutama saat mendengar cara gadis itu memanggilnya. Dia merasa sedikit aneh menerima nama itu, tapi satu pikiran terus mengganggunya. Kenapa gadis ini terus kembali? Dan saat dia menyentuh telinganya, dia heran. Kenapa dia memegang bagian itu? Padahal telinganya itu sangat amat sensitif. Kalian juga pasti merasakannya kan? Mendengar semua cerita gadis itu, Desi akhirnya sadar. Ada seseorang yang sama kesepiannya dengan dirinya selama ini. Terjebak di tempat gelap itu sendirian. Ternyata dia tidak sendirian. Sekali lagi, Seliana datang membawakan makanan. Tapi yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mereka berdua harus segera pergi dari tempat itu. Bahwa mereka bisa hidup bersama begitu berhasil keluar dari neraka itu. Mereka tak perlu lagi mengorbankan diri. Dan bahkan bisa membalas dendam pada semua orang yang telah membuat mereka sangat menderita selama ini. Berpikir bahwa gadis itu mungkin akan menyukainya, Desi ingin memamerkan seberapa kuat dirinya, bahwa dia benar-benar bisa mengurus segalanya sendiri, tapi dia malah menghancurkan semuanya. Pemandangan brutal itu hanya membuat sang gadis ketakutan. Desi bertanya-tanya, kenapa? Apakah mungkin dia membenci darah? Atau apakah itu semua terjadi karena dia baru saja membunuh kuda tersebut? Dia bimbang apakah dia harus pergi sendiri saja. Tapi jika dia melakukan itu, maka ini akan jadi momen terakhir dia melihatnya. Dan meninggalkan gadis itu begitu saja rasanya salah. Gadis itu aneh. Dia terlalu banyak tertawa, tangannya lembut, dan dia sangat mudah merasa kesepian. Jadi, mana mungkin dia pergi sendiri dan membiarkannya di sana? Tidak, dia menolak keras. Dia sama sekali tidak bisa melakukan hal itu. Sambil membersihkan darah dengan pakaiannya, Desi berpikir apakah dia harus mencari gadis itu di luar sana, tapi dia sadar itu mungkin hanya akan menakutinya lagi. Jadi, dia memutuskan untuk diam dan menunggu sampai gadis itu kembali. Sama seperti sebelumnya. Akhirnya, sambil menatap rantai itu, dia tersadar bahwa dia berakhir lagi di tempat lama yang penuh kenangan ini. Hari itu dia sebenarnya bisa saja kabur, tapi dia tidak bisa. Desi menjelaskan jika dia pergi, mereka berdua akan sendirian lagi. Dan karena hal itu,
Seliana akan kesepian di rumah itu selamanya. Gadis itu merasa sejak lahir, dia selalu saja disingkirkan oleh semua orang. Sambil mencengkram pakaiannya lebih erat, ibunya sangat tidak peduli, ayahnya tak pernah menganggapnya penting, dan saudara perempuannya, satu-satunya teman yang paling berharga, pergi dari rumah demi sesuatu yang jauh lebih besar. Tak ada yang memprioritaskannya, tapi sekarang semuanya berbeda. Dia bilang jika Desi ingin hidup bahagia, dia harus segera pergi dari sini. Namun pria muda itu bersikeras tak akan meninggalkannya. Gadis itu menjelaskan sambil menangis bahwa dia mungkin akan mati jika terus berada di sana. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Meski begitu, pria itu tetap menolak pergi. Dia tak akan meninggalkannya, karena tempatnya adalah tepat di sisinya. Ikuti terus ceritanya bersamaku. Saat gadis itu memeluknya erat, air matanya jatuh tak tertahan. Dia merasa Desi memang sangat berbeda. Akhirnya ada seseorang yang memprioritaskannya. Mungkin karena itulah, untuk pertama kalinya, dia menyerah pada ego. Sebuah keinginan yang hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian gadis itu memintanya untuk mendengarkan baik-baik, dia memohon agar Desi bersedia bahagia di sisinya. Dan berjanji akan selalu membuatnya bahagia. Sayangnya, saat adegan super manis ini terjadi di atas, para penjaga di bawah bersiap menggerebek ruang bawah tanah. Mereka berteriak kebingungan, mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Rantai hancur lebur dan kandangnya terbuka lebar. Beberapa penjaga panik setengah mati takut monster itu lepas. Lalu satu penjaga sadar kalau kuncinya pasti di bawah makhluk itu. Yang lain mulai sadar, makhluk itulah dalang di balik tewasnya hewan ternak di luar. Sambil berlari, sang Count murka melihat kebodohan mereka. Dia marah besar karena penjaga gagal mengawasi makhluk tawanannya sendiri. Benar-benar parasit yang sama sekali tidak berguna. Mengabaikan omong kosong mereka, dia berteriak tidak peduli. Count memutuskan untuk mencari gadis itu dengan tangan dan mata kepalanya sendiri. Sementara itu, di kamar protagonis kita, Desi memegang pinggang ramping gadis itu tepat di area balkon. Gadis itu tersenyum dan menyambutnya masuk ke kamarnya. Desi menatap sekeliling dengan canggung. Jelas sekali pria malang ini sama sekali tidak terbiasa dengan kemewahan. Untuk saat ini, Seliana menjelaskan bahwa Desi harus tinggal di dalam kamarnya ini. Dan setiap kali ada jadwal bersih-bersih, dia wajib bersembunyi di dalam lemari. Karena lemari itu penuh barang antik, tidak akan ada pelayan yang berani membongkarnya. Dengan sangat gembira, Seliana menunjuk tempat tidurnya. Saat malam tiba, mereka bisa berbagi kasur bersama. Gadis muda ini benar-benar antusias. Dia bilang kalau begini, mereka bisa tidur bersama setiap malam. Dia sungguh kegirangan, karena ini pertama kalinya dia membawa pria ke kamar sejak kecil. Tapi Desi kaku dan gugup setengah mati. Pria ini merasa situasinya sangat aneh. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Desi langsung panik memikirkan alasan apa yang harus dibuat kalau sampai ada orang yang memergoki. Tapi dengan wajah tanpa dosa, protagonis kita menyuruh Desi sembunyi saja di balik selimut. Lagi pula gerakannya sangat cepat dan dia pasti cukup kuat. Desi langsung membayangkan dirinya meringkuk di bawah selimut sambil menatap kaki Seliana. Wajahnya memerah. Jelas sekali dia merasa tidak nyaman dengan ide gila tersebut. Dia pun langsung buru-buru berdiri. Pria muda itu tegas menolak. Rencana sembunyi ini tidak masuk akal, apalagi sembunyi di ranjang seorang gadis. Menurutnya ini benar-benar tidak pantas dan sangat aneh. Seliana bingung dan bertanya alasannya. Sambil membuang muka dengan pipi memerah, Desi menjawab pelan. Itu karena tempat tidurnya terlalu lembut, persis seperti dirinya. Tentu saja protagonis kita yang terlalu polos ini gagal paham maksudnya. Jadi Desi menjelaskan dengan panik bahwa tidur seranjang itu tidak mungkin dia lakukan. Sambil menunjuk bagian atas kanopi kasur, dia memutuskan untuk tidur di atas sana saja. Gadis itu terkejut dan merengut. Dia bilang kasurnya itu sangat nyaman. Dan Desi seharusnya tidak perlu bersikap keras kepala seperti ini. Dia menyuruhnya untuk tidur bersama saja. Namun dengan cepat, Desi membalas bahwa dirinya sama sekali tidak keras kepala. Seliana terus berdebat dan menarik-narik lengannya lumayan lama. Tapi pertahanan Desi sangat kuat. Dia sama sekali tidak menyerah. Desi yakin kalau gadis ini tidak kelelahan dan ketiduran, dia mungkin akan luluh juga. Tapi syukurlah, perdebatan itu dimenangkan oleh sang pria. Akhirnya, Seliana tertidur pula sementara Desi mengawasinya dari atas kanopi bak seorang penguntit tampan. Di waktu yang sama, seluruh kediaman itu sedang dilanda kekacauan total. Perhatikan bagian ini bersamaku. Mereka mencari secara membabi buta ke seluruh sudut kediaman dan hutan. Menyapu bersih sampai ke setiap butir debu terakhir, bahkan mereka sampai mengerahkan anjing pelacak. Ayahnya makin frustrasi dan panik setiap harinya.
Tapi Seliana malah kegirangan tiap kali ingat ada pria tampan di kamarnya. Beberapa waktu kemudian, pelayan masuk ke kamarnya. Pelayan itu melapor bahwa sang Count sedang kehilangan nafsu makan akhir-akhir ini. Jadi mulai sekarang, hidangan makanan akan disajikan secara terpisah. Dengan sangat riang, gadis kita setuju dan merasa tidak ada masalah. Lalu dia bertanya kembali, yang lebih penting dari itu, bisakah dia mendapat tambahan porsi daging? Ellie tentu saja kebingungan. Kenapa nonanya tiba-tiba minta daging sangat banyak di waktu sarapan? Tepat saat pelayan itu pergi keluar, Desi perlahan turun dan membuka pintu lemari. Dia sembunyi di sana bagaikan anak kucing menggemaskan. Seliana lalu membagi porsi sarapannya. Dia berjanji akan mencuri lebih banyak makanan lagi nanti sore. Jadi Desi harus bersabar. Namun pemuda tampan itu menjelaskan bahwa porsi makanan ini sudah sangat cukup untuknya. Dan ada yang jauh lebih penting dari itu. Dia bertanya, saat Seliana tidak pergi ke ruang bawah tanah, apakah dia selalu sendirian saja di kamar ini? Desi heran melihat kelakuan pelayan tadi. Karena jelas sekali dia tidak merawat Seliana dengan baik sama sekali. Pelayan itu malah berlarian panik seperti anak hilang. Sambil mengunyah makanannya dengan tenang, Desi menyebutnya kejam. Yang sukses membuat wajah gadis itu memerah malu. Buru-buru Seliana menjelaskan kalau dia tidak sendirian kok. Dia punya teman lain, dan dengan antusias bertanya apakah Desi mau melihat teman spesialnya itu. Dia mengeluarkan boneka hadiah dari sang kakak, lalu memamerkan betapa cantiknya boneka itu. Dan ya, dia malah mengajak monster buas ini untuk main boneka bersama. Desi menatapnya dengan raut wajah syok berat. Memastikan apakah gadis ini serius dengan ucapan konyolnya barusan. Seliana bilang karena ada Desi di sini, boneka ini tidak perlu lagi jadi bayinya, karena sang pemuda yang akan mengambil peran itu. Sebuah kepolosan yang sukses bikin Desi kebingungan total. Kalian pasti sama penasarannya denganku kan melihat reaksi dia selanjutnya? Sini, aku tunjukin kelanjutannya. Seliana malah menyuruh cowok itu menirukan suara bayi yang sedang menangis. Dia tertawa, nanya bayi macam apa yang nangis begitu. Akhirnya dia nyerah dan rebahan, bilang cuma ini yang bisa dia lakuin. Tapi, ya ampun, itu aja udah cukup buat bikin gadis itu tersenyum lebar. Seliana kemudian mulai asyik mengelus telinga cowok itu. Gadis itu bilang telinganya sedikit bergerak tiap dielus. Dia lalu nawarin buat nyanyiin lagu pengantar tidur supaya dia cepat terlelap. Tapi cowok itu cuma diam 1000 bahasa. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba, suara teriakan kembali bergema memecah keheningan kediaman itu. Sepertinya kekacauan sudah jadi makanan sehari-hari di sana. Terdengar suara orang berteriak bingung harus berbuat apa, sementara yang lain menyuruhnya untuk sabar menunggu sedikit lebih lama lagi. Tapi si pemburu menolak mentah-mentah. Dia bilang lebih baik langsung cabut. Kalau mereka cuma diam, para monster itu bakal balik bawa kawanan penuh. Kalau sampai kejadian, seluruh tempat ini bakal rata dengan tanah. Dia merutuk, bilang kalau tahu lawannya manusia serigala, dia tidak akan pernah mau menginjakkan kaki di tempat ini. Saat pria itu pergi, si Count ngamuk besar. Dia heran, masa sih orang pengecut begitu yang katanya pemburu paling terkenal? Sang Count langsung membentak pelayannya. Nanya kenapa dia berani bawa pria pengecut dan menyebutnya pemburu. Pelayan itu cuma bisa membungkuk dan meminta maaf. Perhatikan baik-baik, ini makin panas. Count menoleh ke putranya dan menuntut sang pewaris buat bertindak. Anak cowok itu membalas santai. Dia mengingatkan ayahnya bahwa si Count sendiri yang membeli monster itu, jadi jangan melampiaskan amarah padanya. Ayahnya makin emosi, bilang ini bukan waktunya mencari kambing hitam. Kalau monster itu bawa kawanannya, mereka semua bakal mati konyol. Pemuda itu cuma bisa menghela napas panjang. Benar-benar muak dengan semuanya. Dia melihat ayahnya masuk sambil teriak kalau semua orang di sana tidak berguna, dan mereka akan mencari pemburu baru sendiri. Raut wajah anak itu mendadak gelap. Dia bergumam sinis kalau ayahnya mati nanti, dialah yang bakal keluar sebagai pemenang sejati. Malam pun tiba. Seliana dengan lembut bertanya bagaimana Desi bisa sampai tertangkap. Kowok itu terdiam sebentar sambil duduk di kasur. Melihatnya ragu, Seliana bilang kalau ceritanya terlalu menyakitkan, dia tidak perlu memaksakan diri untuk cerita. Tapi Desi menggeleng tenang lalu menjelaskan kalau dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Ya, bisa dibilang dia telah dibuang begitu saja. Kalian dan aku pasti merasakan pedihnya. Dia mengaku lahir tanpa ekor, dan bahkan saat bulan purnama, dia tidak bisa berubah sepenuhnya jadi serigala. Hebatnya, dia masih membela saudara-saudaranya. Bilang itu bukan salah mereka. Memang begitulah hukum alam kawanan serigala. Gadis itu cuma diam, mendengarkan. Desi pun lanjut bercerita.
Dia bilang sempat mengembara sendirian di tengah hutan gelap, sampai akhirnya hal sial ini menimpanya. Menoleh menatapnya, Desi bertanya heran kenapa gadis itu malah kelihatan sedih. Seliana langsung menjawab kalau Desi tumbuh dengan sangat luar biasa, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan dirinya. Desi mengangkat bahu, meragukan apa benar ada yang peduli, lalu turun ke bawah. Dia mencoba menenangkan. Bilang semuanya baik-baik saja sekarang, jadi sama sekali tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi Seliana bersikeras cowok itu sangat berharga baginya. Sambil menggenggam erat tangannya, dia bilang tidak akan pernah meninggalkannya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dia balas menggenggam tangan gadis itu. Karena sekarang ada Seliana di sisinya. Rasa kesepian itu perlahan menghilang. Kehadiran Desi seolah menelan habis kesepian gadis itu. Perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Sosoknya cukup besar untuk mengisi semuanya. Saat berada di balkon kamarnya, Seliana bertanya cemas, apa dia masih harus tetap pergi berburu di malam hari padahal sudah di gunung? Desi menjelaskan kalau itu jauh lebih aman supaya tidak mudah tertangkap. Merasa sedih, gadis itu akhirnya cuma bisa memeluknya erat dalam diam. Memintanya untuk ekstra hati-hati, pemuda itu mengangguk setuju. Tapi dia juga mengingatkan gadis itu agar segera beristirahat. Berjanji mereka akan segera bertemu lagi nanti. Ya ampun, sedikit demi sedikit, Seliana benar-benar merasa tidak bisa hidup tanpa cowok itu. Musim dingin makin terasa menusuk tulang, tumpukan salju menebal di pepohonan. Sekali lagi, Desi diam-diam memanjat naik ke balkon kediaman tersebut. Dia tersenyum, bilang kalau dia sudah pulang. Seliana pun langsung menyambutnya. Tanpa terasa, waktu terus berlalu. 3 tahun lamanya berlalu begitu cepat seperti hembusan angin, dan sekarang kembali musim dingin. Para pelayan sibuk membersihkan salju. Beberapa pelayan mengeluh sudah lelah sejak pagi buta, dan menebak kalau dia pasti akan segera pulang setelah sekian lama. Salah satu pelayan nyeletuk iri, bilang kerjaan Ellie gampang banget karena cuma perlu melayani Nona Seliana. Mendengar itu, Ellie langsung ngegas membalas. Dia bilang kalau memang gampang, pergelangan tangannya tidak akan sesakit ini. Ellie menyuruh pelayan itu untuk segera bergegas bekerja. Jadi mereka mending jangan banyak menggosip. Suasana rumah itu cukup heboh. Sementara itu, beberapa orang sibuk membicarakan Nona Seliana yang makin hari makin cantik jelita. Dari kecil sih pesonanya memang sudah kelihatan memukau, tapi sejak dia beranjak dewasa baru-baru ini, kecantikannya benar-benar naik level berkali lipat. Mengetuk pintu kamarnya pelan, Ellie memanggil nonanya. Dari dalam, Seliana langsung menyuruhnya masuk. Sang pelayan kaget setengah mati melihat posisi nonanya yang aneh. Dia heran dan bertanya kenapa Seliana berdiri di sana. Apa dia sama sekali tidak tidur semalaman? Pegang kata-kataku, ini bakal makin seru. Seliana berbalik santai, bilang dia cuma bangun lebih awal. Lalu dengan penuh harap bertanya, apa hari ini orang itu akan kembali? MC kita tampak sangat kebingungan, bertanya apa maksud dari perkataan tersebut. Sang pelayan menjelaskan bahwa hari itu Salvia, kakak perempuannya, akhirnya akan pulang ke rumah. Temani aku menonton ini. Musim dingin ini, usia MC genap 17 tahun. Artinya sang kakak pasti sudah lulus akademi dan pulang ke kediaman mereka. Ini adalah momen pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun. Memanggilnya dengan panggilan sayang Sally, sang kakak langsung mendekat dan memberikan pelukan yang sangat erat. Dia takjub karena adiknya kini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, heran bagaimana dia bisa tumbuh begitu memesona. Bahkan, dia mengaku hampir tidak mengenali adiknya, sampai melihat wajahnya langsung. Dia lalu meminta sang adik untuk menunjukkan wajah cantiknya itu lebih jelas lagi. Namun, Seliana menyambutnya dengan sedikit dingin. Kakaknya agak terkejut melihat reaksi datar itu. Menebak kalau adiknya mungkin masih merasa kesal padanya. Dia meminta maaf karena jarang memberi kabar. Lagi pula, Seliana pasti merasa sangat sedih karena kakaknya jarang sekali membalas suratnya. Salvia pun memeluknya lagi. Seliana akhirnya luluh, mengatakan semuanya baik saja dan dia juga sangat merindukan kakaknya selama ini. Sang kakak lalu bertanya, oh ya, apa yang sebenarnya terjadi sejak dia pergi? Soalnya, jumlah penjaga dan pelayan rasanya bertambah sangat banyak sekarang. Suasana rumah ini juga terasa jauh lebih tegang dari sebelumnya. Seliana menjawab bukan masalah besar, ayah mereka hanya sedikit cemas. Mendadak teringat sesuatu, Salvia pun menanyakan di mana orang tua mereka. MC menjelaskan kalau ayah sedang mengurus wilayah, sementara ibu mereka masih belum bisa bangun dari kasur akibat efek samping obat. Dia menambahkan kalau ibu pasti tidak menyangka Salvia akan pulang secepat ini. Nah, perhatikan bagian ini. Kakaknya bertanya apakah ibu mereka masih mengurung diri dengan stres berat? MC, kita mengangguk pelan. Sambil menghela napas,
Salvia bilang ibu dulu tidak seperti itu. Saat dia masih kecil, sang ibu selalu membacakan buku cerita untuknya setiap waktu. Merasa agak sedih, MC setuju, meski dalam hati sadar ibu tak pernah melakukan itu padanya. Dia lalu mengalihkan obrolan dan menanyakan kehidupannya di akademi. Dengan wajah berbinar, kakaknya bilang itu luar biasa. Dia merasa sangat bebas, bisa belajar apapun dan kapan saja. Tugasnya memang sangat menguras otak, tapi rasa puas saat menyelesaikannya sungguh tidak tertandingi. Dan asal tahu saja, kakaknya itu berhasil lulus dengan nilai yang sangat membanggakan. Seliana bilang itu terdengar sangat menyenangkan. Kakaknya lalu menyarankan agar dia juga mencoba masuk ke akademi itu nanti. Mencoba menghindari topik itu, Seliana berkata sang kakak pasti sangat kelelahan setelah perjalanan panjang dengan kereta, jadi dia sebaiknya istirahat dulu. Kakaknya setuju. Mengaku kalau membayangkan harus membongkar semua barang bawaan saja sudah membuatnya pusing. Sambil melambaikan tangan, Salvia bilang mereka akan bertemu lagi saat makan malam. MC kita lalu berpamitan dan kembali menuju kamarnya sendiri. Dalam hati dia merenung, dia sebenarnya ingin bilang kalau dia juga bermimpi masuk akademi seperti sang kakak. Tapi pada akhirnya pasti cuma omelan, karena tidak ada yang mendengarkannya. Seketika sebuah suara bertanya apa yang dia lakukan, membuyarkan gadis itu dari lamunannya. Ternyata itu Desi yang sedang duduk di meja terdekat. Seliana langsung bertanya kenapa cowok itu pulang begitu cepat hari ini. Desi penasaran apa dia sudah bertemu kakaknya. Soalnya Seliana selalu menantikan hal itu selama beberapa hari terakhir. Gadis itu mengiyakan, lalu memperingatkan Desi untuk menjaga ketenangan mereka sebentar karena kamar kakaknya ada di dekat situ. Desi mengangguk pelan, memastikan apakah itu kamar di ujung lorong sana. Setelah memahami situasinya, pemuda itu berjanji akan lebih waspada. Seliana kemudian menyadari ada sehelai daun kecil di rambut pemuda itu. Saat mengulurkan tangannya, dia teringat sebelumnya baju Desi juga basah oleh embun pagi. Tapi anehnya, Desi malah terkejut dan langsung menghindar pelan. MC kita jelas tidak paham alasannya, dan cowok itu menatapnya dengan kaget. Seliana menjelaskan kalau dia cuma mau mengambil sesuatu dari rambutnya. Tersipu malu, Desi bilang dia bisa melakukannya sendiri dan mengaku baik saja sambil mengacak rambutnya secara kikuk. Kalian sepikiran denganku kan? Pemuda ini memang bertingkah agak aneh belakangan ini. Setiap kali Seliana mencoba menggandeng atau memeluknya seperti dulu, dia pasti langsung kaget dan menarik diri menjauh. Bahkan saat dia meminta Desi tidur di sisinya, pemuda itu malah mundur dan beralasan kalau itu sangat sulit dilakukan sekarang. Parahnya lagi, dia sama sekali tidak mau menjelaskan kenapa sikapnya berubah drastis. Ini jelas terasa sangat menyakitkan, membuat gadis itu mulai berpikir apakah Desi perlahan mulai membencinya. Jadi dia memutuskan untuk langsung bertanya kenapa Desi terus menghindarinya. Sangat terkejut, Desi refleks membalikkan badannya. Seliana pun lanjut, menjelaskan kalau selama ini dia selalu pulang larut malam. Bahkan saat malam bulan purnama, cowok itu menghilang seharian penuh dan dia sama sekali tidak bisa menemukannya. Dia bahkan menuduh kalau Daisy mungkin merasa lebih bahagia di luar sana daripada saat bersamanya. Namun pemuda itu langsung memotong ucapannya, beralasan kalau dia cuma sibuk mencari mangsa dan tanpa sadar pergi terlalu jauh. Masalahnya, kadang dia pulang dengan tangan kosong dan malah pergi lagi meski di siang bolong. Alasan payah itu jelas membuat sang gadis menatapnya dengan raut wajah yang sangat sedih. Manusia serigala muda itu terdiam menatap matanya, lalu bergumam pelan kalau itu bukan masalah besar. Lagi pula, dia masih menganggap Seliana itu kecil, sambil sengaja menindihkan badannya. Jelas kesal, Seliana memprotes keras kalau dirinya juga sudah tumbuh besar. Faktanya, badan cowok ini memang sudah menjadi sangat besar. Desi mengangguk santai, membuat Seliana menghela napas pasrah. Kita semua tahu kan? Dia sengaja mengalihkan pembicaraan lagi. Sini kumpul rasa frustrasinya begitu besar sampai rasanya tertahan di ujung lidah. Tapi, pelukan hangat Desi selalu berhasil membuatnya kembali menelan kata-kata itu, persis seperti yang sudah-sudah. Malam pun tiba. Waktunya makan malam. Sang ayah duduk di ujung meja. Kakak laki-lakinya di kanan, ibunya di kiri, dan kakaknya yang perempuan duduk tepat di sebelahnya. Ayahnya memecah keheningan. Bergumam kalau salju, sepertinya akan segera turun malam ini. Jadi dia menyuruh pelayan membersihkan jalanan. Seliana membatin, mulai hari ini, kursi kosong di depannya akan kembali terisi setelah 9 tahun lamanya. Pria tua itu terus mengomel, menyebut para pelayan sama sekali tidak berguna dan sangat lamban. Tiba-tiba kakaknya memotong pembicaraan, bertanya dengan santai kemana perginya adik laki-laki mereka. Dia menyindir perlakuan mereka yang sangat menyedihkan hanya karena anak itu berbicara sedikit gagap.
Seliana dan saudara laki-lakinya agak bingung, sementara wajah sang ayah jelas terlihat mulai memerah kesal. Sang Duk langsung mencibir, mengatakan bahwa belajar 5 tahun di akademi ternyata sia-sia karena dia masih tidak paham sopan santun sama sekali. Gadis itu membalas tajam, menegaskan kalau dia sudah belajar bagaimana cara angkat bicara di saat yang tepat. Ayahnya membentak, menyebut semua itu buang-buang waktu karena dia malah menurunkan harga dirinya di tempat konyol itu, dan sangat menyesal pernah mengirim putrinya ke sana. Mendengar semua ocehan itu, Seliana hanya menunduk diam. Kakaknya dengan berani membalas bahwa harga dirinya adalah miliknya sendiri, dan sama sekali belum berkurang sedikit pun. Makin emosi, ayahnya menegaskan bahwa tunangannya akan tiba besok pagi, dan dia sungguh beruntung masih ada pria yang mau menerima wanita yang belum laku ini. Salvia sangat terkejut, tapi ayahnya terus menyuruhnya untuk tampil cantik, bersikap anggun, dan tutup mulut saja. Karena jujur, dengan wajah cantik seperti itu akan jauh lebih baik kalau dia diam. Nah, perhatikan baik-baik ini momen puncaknya. Salvia menggebrak meja. Dia menolak keras pria pilihan ayahnya karena dia sudah punya kekasih di akademi dan ingin menikahinya. Semua orang siok melihat reaksi sang ayah. Pria itu mengamuk, memukul meja sampai gelas anggurnya terlempar dan menumpahkan cairan merah yang menodai taplak meja. Dia berteriak menanyakan apa maksud semua itu, mempertanyakan apakah gadis itu pikir bisa memutuskan masa depannya sendiri. Salvia membalas karena dia akan pergi, maka dialah yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan pria tua itu tak perlu repot-repot mencoba mengendalikannya seperti saat dia masih anak kecil lagi. Ayahnya benar-benar kehilangan kendali dan mulai berteriak histeris. Seolah tak ada cara lain. Dia mengungkit dari mana asal uang sekolahnya selama ini, bahkan setiap suap makanan dan minuman yang masuk ke perutnya. Semuanya murni dari dompetnya. Saudara-saudaranya hanya bisa menonton dengan wajah ketakutan. Salvia membalas tajam bahwa dia akan mengembalikan setiap sen uangnya dengan mencari pekerjaan yang sangat bagus di luar sana. Ayahnya mendecih, tak percaya putrinya benar-benar mau bekerja kasar, sambil merutuk lagi kalau dia seharusnya tidak pernah mengirim gadis ini ke akademi. Tapi karena ibunya terus memohon, dia akhirnya setuju dengan satu syarat mutlak, gadis itu harus langsung menikah begitu dia kembali ke rumah. Kalian pasti ikut nyesek melihat ini kan? Salvia syok berat menatap ibunya, bertanya apakah dia sungguh ditukar dengan sebuah pernikahan hanya demi bisa sekolah. Wanita parubaya itu gelagapan dan hanya bisa menunduk pasrah, lalu memerintahkan pelayan untuk mengurung Salvia di kamarnya, tanpa ampun sampai gadis itu menyadari semua kesalahannya hari ini. Tak percaya? Gadis itu berteriak memanggil ibunya. Bertanya tega sekali dia melakukan hal sekejam ini. Tapi para pelayan langsung menarik paksa lengannya. Gadis itu meronta histeris, berteriak bahwa ibunya seharusnya menjadi satu-satunya orang yang membela dan mendukungnya. Semua orang mengabaikan teriakannya saat dia diseret. Sang ayah mendengus, menyebut Salvia sudah menjadi terlalu sombong selama ini. Dan karena mereka sudah menyinggung masalah perjodohan itu, istrinya harus memastikan pernikahan ini terjadi, yang langsung disetujuinya. Di meja, Seliana hanya bisa gemetar ketakutan sambil meremas gaunnya sendiri. Sementara ayahnya menendang meja dengan kasar dan mengeluh bahwa selera makannya sudah hancur. Seorang pelayan lalu memapah ibunya pergi, menanyakan kondisinya karena wajahnya terlihat pucat. Sementara kakak laki-lakinya bangkit, tersenyum sinis menyebut pertunjukan barusan sangat menghibur. Ditinggal sendirian di meja, Seliana gemetar hebat menyaksikan seluruh kekacauan gila yang baru saja menghancurkan keluarganya. Rasa takut dari masa kecil yang dia pikir sudah lama hilang, kini kembali menghantamnya tanpa ampun. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dia sangat takut pada sang ayah, dan lebih ketakutan lagi kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kakak kesayangannya. Karena kakaknya itu selalu sangat baik padanya. Namun saat berjalan menyusuri lorong mansion, dia membatin kadang kakaknya itu juga terasa seperti gunung berapi yang siap meledak kapan saja. Dan disinilah kita tinggalkan dia kembali ke kamar, memanggil Desi, tapi hanya dibalas keheningan. Pria itu pergi. Dia melempar dirinya ke kasur, terdiam sendirian. Sini ngumpul, kita lanjut ceritanya. Malam tiba, Desi menyentuh wajahnya, bilang dia kembali dan bertanya ada apa. Tanpa banyak reaksi, gadis itu cuma bilang kakaknya dijodohkan. Dia sangat takut sampai berpikir seseorang mungkin bakal terluka saat makan malam nanti. Dan kalau kakaknya bilang ingin mati lagi, dia benar-benar bingung harus melakukan apa. Pusing banget. Duduk di sebelahnya, Desi dengan tenang berjanji akan selalu melindunginya kalau sampai terjadi sesuatu. Jadi jangan takut. Seliana mencoba menjawab. Tapi dia malah bilang takut kakaknya yang akan terluka parah. Itu kekhawatiran terbesarnya. Dia pun menggenggam tangannya, merasa agak lega karena sentuhan lembutnya.
Dia nanya harus gimana dong, soalnya dia nggak berniat melindungi siapapun selain cewek ini. Cewek itu bilang kepribadiannya sungguh jelek, dan ngingetin kalau waktu kecil dia sama sekali nggak begitu. Desi menyahut kalau dari dulu dia memang begini. Bahkan lebih parahnya, dia kadang berharap cewek itu nggak usah punya keluarga aja setelah semua ini. Jahat banget kan? Pemuda itu lalu bertanya apa dia yakin kakaknya bakal benar-benar terluka nanti. Lagi pula, dari 10 gadis bangsawan, 9 pasti menikah dengan cara perjodohan seperti ini. Seliana bingung soal nasib satu orang sisanya. Cowok itu jelasin kalau satu gadis ini biasanya jatuh cinta lalu nekat kawin lari. Coba kalian perhatikan deh. Protagonis kita kaget banget mendengarnya. Dia lanjut cerita kalau banyak nona muda yang kabur bareng kesatria, dan itu tuh hal yang biasa banget. Dia melepas tangannya dan mengangguk paham. Ngebayangin nona muda kabur bareng kesatria berkuda putihnya, dia yakin cewek-cewek itu pasti hidup bahagia di luar sana. Dia langsung kelihatan sedikit kecewa dong. Soalnya tangannya dilepas begitu saja. Cowok itu menyangkal, bilang kalau nona manja pasti bakal sangat kesulitan bertahan hidup di dunia nyata. Tokoh utama kita membantah, biarpun susah, setidaknya dia tetap bersama orang yang dicintainya. Dan perasaan itu pasti bawa kebahagiaan. Dia jadi mikir apa dia juga bisa kabur bareng kesatria tampan. Dengan nada agak cemburu, cowok ini langsung nanya apa ada kesatria yang dia suka. Siapa orangnya? Dia jawab belum ada. Kesatria yang dia kenal cuma cowok sombong bau keringat. Lagian mereka pasti bakal ditendang dari keluarganya nanti. Desi bilang dia ngeselin banget. Lalu, seorang guru etiket tiba di kediaman mereka. Bukannya dikirim ke akademi, ayahnya malah mendatangkan guru etiket buat ngajarin tata krama menjadi wanita bangsawan yang baik dan benar. Mungkin ayahnya merasa sang kakak juga butuh pendidikan etiket macam itu. Karena selama kelas ini, dia akhirnya boleh keluar kamar. Tapi nyatanya, mereka cuma merobek-robek buku panduannya saja. Kalian pasti setuju sama kakaknya di sini. Dia bilang ini gila. Mempertanyakan edukasi dewasa macam apa yang diajarkan pada Selenia. Ngomel soal ajaran wanita harus diam dan pasrah menerima perlakuan pria. Menurutnya, konsep itu udah super kuno dan gak masuk akal sama sekali. Guru itu cuma bisa melongo syok parah. Dia ngomel kalau gadis lajang tak pantas bicara seram seperti itu. Guru itu nanya apa dia tidak malu ngomongin hal sevulgar itu. Sang kakak langsung ngegas. Bilang kalau guru itulah yang harusnya malu. Dia udah lulusan akademi ibu kota loh, tapi masa baru pulang udah disuruh belajar tata krama jadul kayak gini. Konyol banget. Selenia diam di sana, sadar mereka berantem lagi. Sylvia terus berdebat, mengklaim di ibu kota nggak ada ajaran serendah itu. Ajaran guru itu dinilai sangat usang, salah besar, bikin sesak, dan terlalu menindas wanita. Wanita itu akhirnya pergi. Ngancam bakal ngelaporin semuanya ke nyonya besar. Sylvia balas melawan, bilang silakan saja lapor. Biar semua tahu seberapa menyedihkannya wanita itu sebagai seorang pendidik etiket. Sekalian jangan pernah balik lagi. Sang protagonis yang polos ini cuma nanya, kalau gurunya pergi, terus dia belajarnya gimana? Kakaknya dengan santai bilang dia nggak usah belajar omong kosong semacam itu lagi. Dan guru itu sama sekali nggak paham wanita seutuhnya. Ini bikin tokoh kita kebingungan setengah mati. Terus kalau dia tidak boleh cuma diam dan pasrah di ranjang, lalu dia harus ngapain dong? Kakaknya sedikit salting. Tapi Selenia lanjut bicara. Karena kakaknya udah berhasil mengusir guru tadi pergi, kakaknya yang harus gantiin ngajar urusan ranjang dong. Sang protagonis kita lalu dengan polosnya menjelaskan, dulu dia diajari untuk menunaikan tugas malam istri. Tapi kalau memang nggak boleh sekadar diam saja, dan pasangan yang bakal lakuin segalanya. Ya karena nggak ada penjelasan lebih detail lagi selain itu, persis seperti yang dibilang Sylvia tadi. Makanya, dia antusias banget pengen tahu praktek nyatanya. Jadi gimana menurut kalian? Di sisi lain, kakaknya pusing tujuh keliling merutuki karma dadakan ini. Sini kumpul, kita bakal bahas manhwa yang ngaduk-ngaduk emosi kalian. Sambil menatap jarinya, dia bilang istilah kewajiban malam itu terlalu gelap. Menyebutnya sebuah tugas rasanya salah banget. Padahal harusnya itu jadi sesuatu yang dilakuin berdua dengan bahagia. Nggak paham, protagonis kita ini mikir gimana caranya bisa ngelakuin itu sambil bahagia. Kakaknya pun ngejelasin kalau dia nyebutnya sebagai pelukan hangat. Tapi adiknya malah salah paham. Dia ngambil makna harfiah, langsung meluk kakaknya, dan bilang dia juga bisa kok. Astaga, bukan gitu konsepnya. Sylvia ketawa sambil bilang kalau rasanya nggak gitu, tapi ya mungkin agak mirip. Sambil memeluknya, dia jelasin kalau rasanya itu lembut dan hangat. Kadang detak jantung orang itu kedengaran jelas, dan itu bikin dia merinding. Dan kamu cuma ngelakuin hal senyaman itu sama seseorang yang benar-benar kamu cintai.
Selenia kepikiran kata-kata terakhir itu. Kakaknya lanjut bilang kalau pelukan sama orang asing atau orang yang gak kita suka itu malah kerasa menjijikkan. Bayangin aja adegan memeluk ayah mereka. Itu benar-benar bakal jadi mimpi buruk yang sangat mengerikan. Setuju banget. Sang kakak negasin kalau hal kayak gitu cuma buat orang tersayang. Kalau kamu kenal dia sebagai seseorang yang spesial dan bukan sekadar objek, kalian bakal saling mencintai sepenuhnya. Dan dari situ, kalian bisa ngebangun hubungan yang benar-benar penuh kebahagiaan, atau ya semacam itulah. Protagonis kita sampai terpukau dengernya. Dia nebak kakaknya pasti cinta mati sama orang itu. Soalnya pipinya tiba-tiba jadi merah merona gitu. Penasaran abis. Dia nanya cowok kayak apa yang udah janji mau nikahin kakaknya. Sylvia langsung salah tingkah, bilang kalau mereka ketemu di akademi, dan cowok ini tuh tipe pekerja keras banget. Cowok ini rela kerja di toko buku demi biayain hidupnya, tapi nilainya tetap sempurna. Dia nanya, bukankah itu luar biasa banget? Protagonis kita sadar, dia belum pernah lihat kakaknya berekspresi sebahagia itu. Sylvia lanjut cerita kalau cowoknya ini emang sedikit pemalu, tapi kelihatan imut banget pas lagi natap dia. Sang adik mikir kakaknya beneran kelihatan sangat bahagia. Lalu, gadis itu mengakhiri ceritanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia bilang itulah alasannya nolak perjodohan ayahnya dan milih kembali ke cowok yang dia cintai. Dan gara-gara keputusan nekat itu, dia bakal kabur dalam beberapa hari ke depan. Kakaknya janji bakal pamit, tapi mikirin dia bakal pergi dari rumah. Rasanya bener-bener sedih banget. Dia jelasin kalau dia nggak berniat pergi selamanya. Tapi ngelihat reaksi keras dari semua orang di sekitarnya, dia nggak punya banyak pilihan. Sylvia bilang calon suaminya pasti datang menjemput. Cowok itu bahkan udah di jalan. Lalu dia duduk sambil menghela napas panjang. Entah kenapa protagonis kita yakin banget kakaknya bakal hidup bahagia. Nggak peduli seberapa gila kekacauan yang lagi dia hadapi sekarang. Dia tipe cewek tangguh yang cuma mau milih sendiri siapa pendamping di sisinya. Sesulit apapun keadaannya, Sylvia pasti bisa ngelewatin itu semua. Kalau udah ngincar sesuatu, dia bakal nyerahin jiwa raga buat mencapainya. Nggak peduli harganya. Terus, sekarang dia mikir apa yang harus dia lakuin selanjutnya. Dia nggak bisa terus-terusan diam, apalagi dia nggak bisa pergi ke akademi lagi. Jadi, dia nanya ke kakaknya gimana cara ngelakuin semua itu, sambil batinnya terus nanya, apa dia bakal berakhir tragis kayak 9 cewek yang Desi ceritain sebelumnya. Tipe yang pasrah dan berujung nikah sama pilihan mutlak ayahnya. Balik ke topik awal, Selenia protes kakaknya nggak ngajarin cara kaburnya. Kakaknya jadi salah tingkah dan bilang kalau Selenia ini masih terlalu kecil buat tahu. Tapi protagonis kita cuma bilang kalau dia sebel banget denger alasan Claes itu. Dia beneran nggak mau masa depan suram itu. Pas lagi mandangin luar jendela mikirin orang yang dia suka, tiba-tiba dia nyadar sesuatu. Tiba-tiba aja Desi mendarat mulus tepat di balkonnya. Sambil nutup pintu, cowok itu ngingetin buat rapatin jendelanya. Soalnya cuaca di luar lagi dingin banget. Tanpa aba-aba, gadis itu langsung lari dan meluk dia erat, bilang kalau dia udah kangen nungguin dari tadi. Kaget, Desi nanya apa ada masalah. Tapi cewek ini langsung ngeles dan nanya balik. Habis pergi kemana dia kali ini? Kalian lihat kejanggalan itu juga kan? Cowok itu ngeles cuma habis berburu. Tapi gadis itu nemuin sehelai rambut aneh nempel di bajunya. Sehelai rambut merah panjang. Desi mendadak panik, tapi dia berusaha tenang, buang muka, dan nanya balik itu apaan. Dengan nada canggung, dia ngeles bilang itu bukan apa-apa. Dan gadis itu nggak perlu mikirin hal sepele sekarang. Dia nyoba jelasin, tapi pas noleh, Selenia udah nangis. Waktu Desi manggil namanya, cewek itu malah mundur perlahan dan nyuruh dia buat menjauh darinya. Dia nanya kenapa cowok itu bungkam total. Desi cuma bisa terus bohong, bikin jarak di antara mereka makin jauh. Desi selalu bilang pengen terus di sisinya. Tapi kelakuannya sekarang malah ngebuktiin hal yang sebaliknya. Sambil nahan gadis itu dengan satu tangan, dia minta waktu sebentar buat jelasin semuanya. Dia minta maaf bertubi-tubi, janji bakal bongkar semua rahasianya asalkan gadis itu bisa tenang sedikit. Lalu dia mendekapnya erat dan memohon jangan menangis. Jadi menurut kalian, apa rahasia ini bakal ngubah segalanya? Sini kumpul, kita dengerin alasan cowok ini. Malamnya, dia ngaku kerja di desa manusia. Bikin Seliana panik nanya keadaannya. Desi santai bilang dia makin jago menyamar, dan kalau situasinya lagi kepepet banget, dia bakal nekan telinganya ke bawah dan mengacak-acak rambutnya sedikit buat nutupin semuanya. Katanya sih, trik itu kelihatan meyakinkan banget. Kalau trik itu nggak bisa nahan lama, dia bakal pakai topi. Awalnya dia kerja jadi kurir di sebuah toko besar, tapi bayarannya nggak seberapa karena cuma ngerjain tugas serabutan aja.
Ujung-ujungnya, dia malah kerja jadi tukang kayu juga. Tapi kalau perginya kelamaan, dia kepikiran bakal ada seseorang yang cemas nungguin dia sampai nggak bisa tidur. Seliana nyindir kalau seseorang yang dikhawatirin Desi itu jelas dirinya, dan cowok itu mengiyakan secara halus. Dia nanya apa gadis itu ingat sama pemburu yang datang beberapa tahun lalu, soalnya dia ngelakuin pekerjaan yang persis sama. Sekarang coba perhatiin baik-baik. Dia berburu target berbahaya dan ngejualnya demi uang yang lumayan gede. Jadi, selama ini dia beneran berburu di luar sana. Karakter utama kita jelas shock dengarnya. Terus Desi ngejelasin kalau rambut tadi itu cuma milik pemilik toko tempatnya nego. Dia juga nggak tahu kenapa rambut itu bisa nempel. Sambil niup rambutnya dan bilang orang itu udah punya istri dan anak. Seliana baru sadar, baju-baju bagus yang Desi pakai akhir-akhir ini beneran dibeli pakai uang hasil keringatnya. Padahal sebelumnya dia mikir cowok ini nyolong baju dari suatu tempat. Gadis itu bingung dong buat apa dia ngumpulin uang sebanyak itu. Desi malah polos banget balas nanya balik kenapa dia nanya gitu. Kalian pasti ikutan meleleh. Katanya, kalau dia mau masuk akademi, mereka berdua jelas butuh biaya. Gadis itu kaget banget mendengarnya. Desi lanjut nyerocos. Katanya dengar-dengar biaya hidup di ibu kota itu mahal banget. Makanya, cowok itu mikir kalau dia harus mulai nabung sebanyak-banyaknya dari sekarang juga. Soalnya, gadis itu emang pernah bilang beberapa waktu lalu kalau dia pengen banget masuk akademi. Gadis itu nanya, kenapa Desi nggak nyoba bujuk dia buat nyerah aja? Desi nebak alasannya pasti karena cewek itu nggak bisa bawa dia. Secara asrama akademi nggak punya tempat buat nyembunyiin dirinya. Tapi kalau dia ikut ke ibu kota dan tinggal bareng, semuanya aman. Kepala Seliana langsung pusing dengarnya. Padahal Seliana sendiri udah benar-benar ngerelain impiannya buat masuk akademi, tapi Desi nyatanya malah terus mikirin hal itu selama ini. Kalian ikutan baper kan? Dia memperjuangkan mimpi gadis itu sendirian. Kalian dan aku bakal langsung dibuat berdebar di sini. Desi bilang dia tidak akan membiarkan Seliana menyerah begitu saja. Tapi omongannya terpotong. Seliana tiba-tiba menangkup wajahnya dan langsung menariknya ke dalam ciuman. Mundur sedikit ke sebelumnya. Saat masih ngobrol bareng kakaknya, Sylvia tiba-tiba tanya apa Seliana pernah berciuman. Jelas saja Seliana bingung dan menjawab belum pernah. Sylvia cuma menghela napas. Dia sudah menebak jawaban polos adiknya ini. Seliana langsung membela diri. Kata orang-orang, berciuman itu hal yang sangat memalukan buat dilakukan. Kakaknya langsung membalas telak, menanyakan alasan kenapa Satria dan Putri di dongeng selalu berciuman. Kalian dan aku pasti setuju ini argumen bagus. Apa itu karena mereka saling mencintai? Kakaknya membenarkan, tidak ada alasan sama sekali untuk merasa malu karena mencintai seseorang. Malah sebenarnya, bakal terasa aneh banget kalau kamu terus merasa malu soal cinta. Itu terjadi karena rasa cinta tumbuh begitu besar sampai tidak bisa disembunyikan lagi. Tiba-tiba saja, kamu merasa bersyukur, sedih, atau tersentuh, dan kamu sama sekali tidak bisa mengontrol perasaanmu padanya. Jadi kamu harus menyalurkan seluruh perasaan itu, dan menyatukan bibirmu dengan bibirnya. Seliana terus memikirkan cara menyalurkan perasaannya. Kembali ke masa kini, Desi awalnya sangat kaget dan tersipu malu. Tapi ciuman romantis itu terus berlanjut. Perlahan mereka melepaskannya, saling bertatapan. Dan percayalah, kalian dan aku nggak akan pernah melupakan momen manis ini. Tahan napas kalian. Tepat saat dia hampir memanggil namanya, cowok itu kembali membalas ciumannya. Kali ini jauh lebih berani. Memagut dengan lidahnya. Tapi mendadak, ciuman ini terasa berbahaya. Cewek itu sadar. Taring cowoknya mulai terasa sedikit menyakitkan. Coba perhatikan. Dia terus melangkah. Si cewek berusaha memanggilnya. Tapi cowok ini seolah benar-benar tidak mendengarnya. Kalian lihat kan? Begitu posisinya tepat di atas gadis itu, cowok ini tersentak kaget. Baru sadar situasinya, dia langsung buru-buru melompat bangun dengan wajah panik. Ayo, kita saksikan momen ini. Seliana bertanya apa yang salah. Desi bilang bukan apa-apa, tapi mengingatkan kalau gadis itu masih terlalu muda. Dia benar-benar kebingungan, lalu Desi menahan diri dan menjelaskan, jika ini diteruskan, dia hanya akan menyakitinya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Untuk malam ini, dia memilih tidur di luar dan menyuruhnya istirahat. Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Seliana kaget dan sangat kebingungan. Saat dia memanggil namanya, pria itu malah melompat dari balkon. Seliana ditinggal sendirian di kamar tanpa bisa bereaksi. Kita pasti sepakat kan? Gadis itu sangat kesal dan menganggapnya sebagai pria bodoh. Coba bayangkan ini. Malam harinya saat dia sudah tertidur di ranjang, tiba-tiba sentuhan tangan pria itu di perutnya langsung membangunkannya. Sini, perhatikan baik-baik. Seliana baru aja berbalik. Niatnya mau protes, tapi boom.
Desi langsung menciumnya lagi. Tepat di depan wajahnya, cowok ini berbisik pelan, nanya apa, Seliana kecewa sama yang tadi. Tanpa ragu, Seliana mengiyakannya. Dia jujur pengen cowok itu menyentuhnya jauh lebih lembut lagi. Momen ini, dia benar-benar cuma pengen merasakan lebih. Tahan napas sebentar. Cowok itu mulai menggodanya. Bertanya apa langkah selanjutnya. Dengan tersipu malu, cewek itu berbisik menyuruhnya turun sedikit lagi. Siap-siap, kalian pasti ikut menahan napas melihat ini. Tangannya perlahan meluncur turun melewati perutnya, dan terus ke bawah. Sensasi intens itu langsung menguasainya sebuah sentuhan memabukkan yang masuk semakin dalam. Sini, kita lihat. Desi menatapnya dan bertanya, apa kakaknya pernah menceritakan soal ini? Kalau memang tidak, mana mungkin gadis ini tahu rahasianya. Lalu tiba-tiba, cowok itu melangkah mendekat. Dia mengecup lembut keningnya, berbisik pelan kalau mereka akan segera bertemu lagi. Kalian pasti gregetan juga, kan? Tiba-tiba gadis itu terbangun. Semuanya cuma mimpi yang sangat rumit. Wajahnya memerah. Dia meninju bantalnya berkali-kali sambil mengumpat, rasa gugup dan malu seketika menguasai dirinya. Tapi perhatikan ini, di bawah salju, sebuah kereta perlahan mendekati area kediamannya. Dengar ini, sore itu juga, seseorang nekat melabrak kepala pelayan, memberi peringatan keras kalau ini terakhir kalinya mereka sudi membersihkan tempat itu. Mari kita mulai ceritanya. Sang Count menegaskan bahwa reputasi keluarganya sedang dipertaruhkan, jadi dia takkan membiarkan siapapun meremehkan mereka. Di belakangnya, Seliana yang berbalut gaun merasa semua ini sangat menyesakan dan memalukan. Belum lagi, cuaca di luar sana benar-benar membeku. Bahkan pakaian mahal yang sedang tren di ibu kota pun kini terasa sedikit tidak nyaman dipakai. Ayahnya sampai menghabiskan beberapa hari terakhir untuk memoles seluruh kediaman mereka, benar-benar bersikeras ingin membuatnya terlihat semegah istana kekaisaran. Bayangkan, di hari yang sangat dingin ini, dia bahkan nekat memindahkan bunga dari vas untuk ditanam kembali ke taman. Namun ironisnya, sebuah kereta kuda yang tiba-tiba datang langsung melindas bunga-bunga itu tanpa ampun. Coba perhatikan, Sang Count bergumam tamu mereka akhirnya tiba. Dan saat pintunya terbuka perlahan, protagonis kita mulai sadar bahwa hari ini adalah momen di mana tunangan kakaknya datang untuk melamar. Dua pria turun dari kereta itu. Seorang pria tua bertubuh gemuk, dan pemuda di belakangnya yang kemungkinan besar adalah putranya. Sang Count menyapanya dengan sangat ramah. Merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan Count Osrey ini. Mereka pun membalas jabat tangan. Baru saja Sang Count hendak memuji perjalanan panjang dan lancar yang mereka tempuh, Tuan Osrey ini tiba-tiba saja langsung memotong pembicaraannya. Dia terang-terangan mengkritik jalanan desa yang agak kurang terawat. Bikin emosi, kan? Kita lihat kelanjutannya. Mari kita mulai drama ini. Si Count sudah kelihatan kesal, rahangnya gemetar, tapi pura-pura bersyukur melewati perjalanan jauh yang melelahkan itu. Lalu pria itu melihat para wanita di belakangnya. Berpikir ternyata ada juga wanita cantik di sana. Pria muda itu mendekat. Dia mengira gadis itu Salivia. Tapi ternyata dia malah menyapa Selenia. Jelas saja Selenia langsung kebingungan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Brad Osrey, sang calon tunangan. Tapi tunggu. Saat dia mau mencium tangannya, gadis kita ini langsung kaku tak berkutik. Selenia buru-buru menarik tangannya kembali. Ibunya langsung menyela dan menjelaskan kalau dia hanyalah anak perempuan kedua yang bernama Selenia. Pria itu tampak kebingungan sambil menoleh. Sementara itu, Selenia bersyukur banget dia pakai sarung tangan gadis ini benar-benar merasa jijik dengan sentuhan barusan. Pria itu kemudian bertanya di mana tunangannya berada, dan mereka beralasan kalau dia masih bersiap-siap. Coba kalian perhatikan reaksinya. Count Osrey langsung kaget dan bertanya, masa dia belum siap juga? Lagi pula, dia dengar gadis itu lulusan akademi. Jadi dia pikir Salivia cukup cerdas buat bantu mengurus manajemen dan berguna bagi keluarganya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka cewek itu pemalas. Ayahnya langsung panik membela, bersikeras bilang kalau putrinya itu bukan orang yang malas. Malahan, dia katanya sangat pintar, jago berhitung, dan benar-benar bisa diandalkan dalam urusan administrasi. Jelas banget dia bohong soal hal yang dia sendiri tidak tahu. Ibunya menimpali, bilang dia cuma mau tampil cantik untuk menyambut kedatangan mereka, jadi dia minta Count tidak kesal. Dia memastikan kalau Salivia itu rendah hati dan tahu posisinya. Pria itu menegaskan kalau dia harus jadi wanita hebat jika ingin mendukung putranya dengan pantas. Lagi pula, dia bilang itulah alasan utama kenapa dia mau datang ke sana. Ayah Selenia kemudian langsung menunjukkan jalan untuknya. Kalian pasti bisa menebak motifnya. Sambil ayahnya menawarkan tour estate, protagonis kita sadar Count ini menguasai tanah dekat ibu kota. Kekayaannya benar-benar luar biasa,
menyuplai ibu kota dengan berbagai produk pertanian, makanan laut, dan barang mewah seperti anggur. Hebatnya lagi, dia dikabarkan punya koneksi langsung ke keluarga kerajaan. Saat ayahnya memandu jalan, gadis itu tahu ayahnya cuma ingin memanfaatkan situasi ini, mengincar keuntungan geografis dan jaringan koneksi luas keluarga Ozre. Saat mereka berdua sibuk bahas bisnis, protagonis merasa ayahnya ini cuma bermimpi bisa masuk ke pergaulan elit ibu kota. Padahal, saudara perempuannya saja tidak ada di sini. Jadi dia bingung kenapa ikut di sana. Terus terang, kalian bakal merinding melihat ini tiba-tiba pria itu mendekat, bertanya apa dia mirip kakaknya. Bayangkan ini bersamaku. Dia meminta maaf, namun meyakini hal itu karena mereka bersaudara. Pemuda itu lalu menyela, mengatakan bahwa tunangannya pasti juga sangat cantik. Sang protagonis tanpa ragu menegaskan bahwa saudarinya itu jauh lebih menawan daripada dirinya. Mari kita mulai ceritanya. Kalian pasti tahu perasaan jijik saat ditatap terus oleh pria menyebalkan. Tiba-tiba terdengar teriakan memanggil Nona Salivia. Pelayannya panik melihat pakaiannya yang benar-benar tidak pantas. Tapi gadis itu nekat menerobos masuk. Dia muncul dengan pakaian ala rakyat jelata, mengklaim bahwa ini adalah gaun terbaik yang dia punya. Ayahnya langsung naik pitam dan meneriakkan namanya, namun dia hanya menjawab dengan sangat santai. Namanya Salivia. Tanpa rasa bersalah, dia bertanya, apakah mereka ini tamu yang baru saja tiba? Pemuda itu kembali memperkenalkan diri sebagai Brad Ozre. Bukannya bersalaman, Salivia malah menepisnya. Brad menyindir pakaiannya yang terlalu berani, mengira gadis itu bijaksana, tapi ternyata rumor itu salah besar. Salivia membalas bahwa rumor itu justru benar. Ayahnya menyuruh memakai pakaian terbaik, jadi dia hanya menuruti perintah itu. Jawaban telak yang sukses membuat kedua bangsawan itu mati kutu. Dengan sedikit gugup, putra Count itu mencoba beralasan bahwa beberapa pria menyukai wanita pemberani, tapi seleranya berbeda. Dia lebih suka gadis yang pemalu, penurut, dan benar-benar polos, gadis yang tidak tahu apa-apa soal pria. Sambil tersenyum remeh, Salivia menyebutnya kasar. Dia menyatakan bahwa itu sangat kebetulan dan menguntungkan, karena dia juga tidak sudi menikah dengannya. Salivia blak-blakan mengaku sudah punya kekasih di ibu kota dan ingin menikahinya. Pernyataan itu memicu amarah besar. Bukan cuma Brad yang kesal, ayahnya pun murka karena semua rencananya hancur berantakan. Perhatikan baik-baik kekacauan ini, karena suasananya makin gila. Ayahnya membentak menuntut penjelasan, ibunya gemetar ketakutan, sementara gadis itu dengan sangat tenang melangkah pergi begitu saja. Count Ozre menghela napas panjang, mencoba mencerna ucapannya, namun senyum tipis justru muncul di wajahnya. Menurutnya, wanita berpendidikan tinggi memang sering begitu. Mereka merasa dirinya spesial dan bertindak terlalu nekat. Sambil tersenyum canggung menahan malu, sang ayah mencoba membela bahwa putrinya biasanya tidak begitu. Ozre melanjutkan, mengatakan inilah alasannya ragu sejak awal. Dia tidak yakin lulusan akademi bergengsi bisa menjadi istri yang patuh dan penurut. Putranya setuju, membenarkan semua kekhawatiran itu. Tapi dia tetap datang menemui mereka hari ini. Demi menghormati nama besar keluarga Alvord. Lagi pula, Count ini memiliki lebih dari satu putri yang bisa dinikahkan. Dan disinilah nasib buruk Seliana dimulai. Saat otaknya akhirnya menyadari arah pembicaraan ini, dia membeku dengan tatapan kosong. Ayahnya langsung menyetujui tawaran itu dengan senyum licik, seolah inilah yang dia harapkan sejak awal. Bagaimanapun, Selina sangat lembut dan berkelakuan baik. Mereka tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Gadis itu benar-benar kebingungan. Saat dia masih berusaha mencerna situasi gila ini di kepalanya, ibunya tiba-tiba memotong, memprotes karena Salivia masih ada di sana, jadi mengapa harus menumbalkan Selina. Tapi Count itu langsung membentaknya. Dia melarang keras istrinya ikut campur saat para pria sedang berbisnis. Pemuda brengsek itu mendekat. Dia membujuk Selina agar tidak khawatir, karena jika menikah dengannya, dia akan menikmati kemewahan tiada tara. Menjadi bagian dari keluarga Ozre adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Kita sama-sama merasakan syoknya, kan? Pikiran protagonis kita langsung hancur, menyadari dialah yang kini dijadikan tumbal pernikahan. Lalu dia sadar tatapan tajam pria tua itu. Count mengomentari bahwa gadis ini sepertinya terlalu banyak pikiran. Ayahnya buru-buru menyangkal, menutupi kecemasannya dengan berkata bahwa dia pasti merasa bersalah karena mengambil calon suami kakaknya. Lagi pula usianya masih sangat muda. Brad lalu merespon sok puitis bahwa wanita baik memang ditakdirkan untuk menderita. Tapi dia berjanji akan sangat mencintainya, memujanya layaknya bunga berharga, sehingga sang ibu tidak perlu merasa cemas lagi. Namun sang ibu hanya bisa menunduk pasrah. Ayahnya lalu memaksa Selina untuk melakukan yang terbaik.
Kecemasan mulai merayapi jiwanya. Gadis itu benar-benar ketakutan memikirkan apa yang akan terjadi pada nasibnya. Di tengah obrolan soal pesta dan aliansi politik, pikirannya hancur berkeping-keping seiring dengan bunyi dentingan gelas wine mereka. Tiba-tiba saja, dia sudah duduk di meja makan bersama monster-monster itu. Mereka berpesta pora, sementara kakaknya tetap acuh tak acuh. Tapi di sanalah dia. Mematung dalam diam, terjebak di dunianya sendiri, sangat putus asa dan kebingungan. Sambil menarik pelan gaun ibunya, dia berbisik lirih memohon agar diizinkan naik ke kamarnya sekarang. Namun ibunya hanya tersenyum palsu. Bahkan saat dipanggil lagi, dia mengabaikannya. Seliana sadar ibunya takkan bisa diandalkan. Toh ibunya memang selalu begitu. Jadi dia memberanikan diri meminta maaf dengan suara keras. Berniat undur diri lebih awal. Saat melangkah menuju pintu aula, seseorang basa-basi bertanya apakah nona muda itu sedang tidak enak badan. Tapi ayahnya menyuruh mereka tenang. Dia bilang putrinya selalu makan sedikit, dan rasa gugup karena perjodohan ini pasti membuatnya makin mual. Terdengar komentar menjijikan bahwa sifatnya itu imut. Ellie lalu datang mencoba menenangkan nonanya. Dia menyuruh pelayannya pergi agar bisa berganti gaun sendiri. Dan percayalah padaku, kalian pasti tidak mau melewatkan kelanjutan nasibnya. Ikuti terus ceritanya, bersamaku dia kini berakhir sendirian di kamarnya lagi. Dia kemudian berlari cepat ke lemari dan membuang semuanya ke dalam peti. Boneka yang dia miliki sejak kecil tiba-tiba jatuh ke lantai. Boneka penuh kenangan pemberian kakaknya. Ah, jadi selama ini benda itu ada di sini. Untuk sesaat hanya untuk 1 detik saja, dia benar-benar merasa sangat benci kepada kakaknya. Seandainya saja kakaknya mau menerima pertunangan gila ini, dia tidak akan pernah mengalami nasib seburuk ini. Dan kalaupun ini memang takdirnya, seharusnya tidak terjadi pada hari ini. Dia merasakan sebuah tangan mendekat ke wajahnya terasa persis seperti pelukan hangat sang kakak saat dia masih kecil dulu. Tapi tentu saja itu tidak nyata. Pada akhirnya dia sadar, ini sama sekali bukan salah sang kakak. Kejadian buruk ini juga tidak pantas menimpa kakaknya. Jika saja dia memiliki seseorang yang dia cintai seperti Salivia, jika dia menemukan cinta sejatinya, dia pasti akan menjadi jauh lebih berani. Sekarang perhatikan baik-baik. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Desi muncul, menanyakan apa yang terjadi. Saat dia melihat pria itu, pandangannya yang gelap mendadak menjadi sangat terang. Pria itu bertanya apa yang terjadi karena kedua tangannya terasa sedingin es. Dan di pelukan pria itu, saat Desi bilang akan mencari sesuatu untuk menyelimutinya, Seliana akhirnya sadar bahwa dia sebenarnya juga memiliki seseorang yang dia cintai. Seseorang yang selalu ingin tahu. Seseorang yang peduli. Saat Desi menggendongnya ke kasur, pria itu terus bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Oke. Situasinya benar-benar semakin memanas sekarang. Mari kita langsung lihat kelanjutannya. Tapi sayangnya, karena aturan YouTube yang sangat ketat dan selalu datang di waktu yang salah, aku harus menghentikan adegan seru ini di sini. Dan disinilah kita berdua harus menggunakan imajinasi. Aku yakin imajinasi kita bisa menutupi adegan liar yang sama sekali tidak bisa aku ceritakan. Judul manhwa romantis ini adalah The Beast of Alfred Manor, dan rekap ini sampai bab 17. Untuk sekarang, ceritanya masih ada di babak awal. Babak selanjutnya berisi adegan yang tidak aman. Aturan ketat benar-benar tidak mengizinkan itu. Jadi, segera setelah ceritanya berkembang, dengan lebih banyak romansa, ketegangan, dan drama keluarga yang liar. Dan mungkin lebih banyak aksi Desi yang dilarang untuk dijelaskan secara detail. Aku pasti akan kembali membawa kelanjutan cerita yang luar biasa ini. Tulis pendapat di komentar. Apakah Salia dan Desi memiliki masa depan bersama? Apakah ayahnya akan benar-benar kehilangan akal sehat dan mengamuk parah? Dan bagaimana dengan kakaknya Salivia? Apakah dia akan berhasil kabur bersama pria yang dicintainya? Tinggalkan semua tebakan liar di kolom komentar. Jadi, apa pendapat kita tentang ini? Berikan like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah seru kita selanjutnya.